di sini. Puji Tuhan. Halo Bang Suma. Halo juga. Iya. Bang Leo. Ya, salam. Damai di hati. Damai di hati. Diskusi dalam damai Bang Suma ya. Oke, bosku. Bang Suma, saya tidak pernah mau mengingkari apa yang saya katakan kepada Bang Suma. Ya, saya ingin membangun tali silaturahmi bersama Bang Suma. Ya, siap. Ya. Oke, teman-teman. Di hadapan saya sudah hadir Bang Suma. Ya, jadi seorang yang menjadi fenomena ya di komal-komal TikTok. Dan saya suka juga ya Bang Suma, karena kamu datang pada komal yang kalau menurut standar kamu ya mungkin nggak sesuai. Jadi kemungkinan tidak punya nilai jual. Ya Bang Suma? Lanjut Bang. Oke, saya persilakan kepada Anda aja sebagai tamu. Iya, tema apa yang mau diusung malam ini? Saya pikir begini Bang Suma, kita bicara aja tentang dosa dan keselamatan, karena itu inti daripada kehidupan manusia. Oke, boleh. Nah, dalam iman saya bahwa yang menyelamatkan itu hanya Tuhan, karena di dalam kitab saya dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan itu menyatakan diri dalam rupa manusia, bahwa dia ada, dia mencintai manusia, tetapi juga dia adil, ya, dan dia tetap maha kuasa. Oke, Allah adil, maha kuasa, cinta. Apakah masih sejalan dengan pemikiran Bang Suma? Iya, pastinya. Iya, saya aplaus ya. Dalam konteks itu sama ya. Allah itu ada, dia maha kuasa, dia adil, dia cinta, dia kasih. Betul? Betul. Sama ya kita. Oke teman-teman, luar biasa ya Bang Suma ya. Oke. Saya mau berdiskusi dan betul-betul memberikan edukasi bagi teman-teman. Siapapun yang mendengarkan ya perbincangan yang terjadi di Komal ini. Bang Suma, siap. Saya hargai ya. Ternyata saya agak meleset ya menduga kamu. Saya pikir kamu cuma mau berdiskusi disaksikan oleh banyak orang gitu loh. Keren kamu gitu kali ini ya. Ternyata ini cuma ada 94 ya, nggak tahu berikutnya ya pendukung-pendukung kamu. Ini lebih baik ya teman-teman, kualitasnya yang perlu saya pertahankan. Baik, tentang Allah yang Maha Kuasa. Seperti apakah Allah yang Maha Kuasa menurut Bang Suma? Baik, Allah yang kuasa atau yang Maha Kuasa. Jadi yang disebut Maha Kuasa artinya tidak ada setitik pun pada dirinya tidak kuasa. Kalau ada pada dirinya sesuatu yang menyebabkan dirinya tidak kuasa, dia bukan Maha Kuasa. Yang disebut Maha Kuasa artinya dia berkuasa atas segala sesuatu. Ketika dia berkuasa atas segala sesuatu, artinya pada dirinya tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada masa di mana dia tidak berkuasa. Selama-lamanya dia berkuasa. Tidak ada padanya kelemahan. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu abangku. Jadi kalau ada Tuhan yang letoi, lebay, celabai, mapekan, itu bukan Tuhan, tetapi makhluk yang dilantik oleh penyembahnya untuk menjadi Tuhan, gitu. Silakan. Oke, baik, saya tegaskan aja di sini. Tapi begini, Bang Suma, silakan narasi dulu. Ada yang saya lewati, maaf.
sebentar, enggak semenit. Silakan. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan, Al-Quranul Karim jelas mengajarkan kepada kami bahwa pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, tidak bisa tidak. Kalau dia tidak maha kuasa, maka dia bukan Tuhan. Kalau masih ada yang menguasai dirinya, maka dia itu Oke, bukan Bang Suma ya. Gitu. Bang Suma, saya mau tanya dulu sebelum Ya. lanjut. Bang Suma, apakah merekam diskusi ini? Betul, saya merekam. Baik. Tapi waktu lalu saya tidak mendapatkan suara. Dari hasil perbincangan kita, saya tidak mendapatkan suara. Jadi mungkin dimatikan suaranya sehingga saya merekam gambar tapi tidak ada suara. Tolong fitur itu juga kalau boleh diaktifkan. Ya Bang Suma? Enggak ngerti saya Bang, apa maksudnya? Artinya rekaman lalu ternyata hasilnya pada yang Bang Suma juga bagikan ke saya, atau mungkin TikTok secara otomatis membagikan rekaman itu, saya tidak mendapatkan suara, cuma gambar aja, videonya tetapi audionya tidak ada. Apakah fitur itu dimatikan atau gimana? Saya nggak tahu kalau itu si TikTok itu yang punya urusan. Oh ya, dari sekian banyak kali mungkin barangkali itu TikTok gagal ya. Oke, lanjut aja. Bang Suma mengatakan lebay. Apakah kalau alam pengasih itu dapat dikategorikan lebay? Dia nggak alam maha pengasih emang. Nah, oke, lebay yang Bang Suma maksudkan apa? Kalau begitu. Lebay yang saya maksudkan itu ketika ada manusia mengaku Tuhannya maha kuasa, tapi untuk Tuhannya menahan rasa lapar aja nggak bisa. Oh. Jadi karena rasa lapar, Bang Suma mengatakan lebay. Lebay dong. Tapi kalau dia mengasihi, ya. Nah sekarang kalau dia mengasihi, nggak ada hubungannya itu. berarti masuk dalam kategori lebay dong kalau begitu, Bang Suma. Oh tidak ada hubungannya Tadi kamu Tuhan maha mengasihi. Dengar, Bang Suma. Jangan Tuhan maha mengasihi, kenapa dia harus lapar? Apa hubungannya Tuhan maha mengasihi dengan Tuhan lapar? Begini Suma, jangan kamu ya mau melakukan standar ganda. Kalau Tuhan lapar, ya itu dalam konteks apa dulu? Tetapi kalau Tuhan mengasihi, katanya Tuhan maha kuasa. Katanya tadi Tuhan maha kuasa, kok Tuhan lapar Bang? Jangan pilah dulu Bang Suma, jangan pilah. Nanti saya jelaskan kepada Anda itu. Kenapa Tuhan lapar? Ya, meskipun dia tidak pernah mengatakan. Saya jijik Bang kalau mendengarkan ada Tuhan lapar sementara Anda mengklaim Tuhan Anda maha kuasa. Jijik saya dengarkan. Jijik. Bagaimana dia mau maha kuasa kalau menahan lapar aja nggak bisa? Jijik saya benar, sumpah. Oke. Jadi teman-teman, Bang Suma mengatakan jijik. Ya, dia mengatakan. Oh iya dong, maha kuasa kok lapar. Tuhan. Iya, jadi kamu jijik. Pastinya. Oh, saya pikir kamu mengatakan jijik kepada Tuhan. Tetapi yang kita imani, Tuhan itu menyatakan dalam rupa. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana kamu mengetahui Tuhan kamu, tetapi kamu tidak mengerti seperti apa Tuhan kamu yang menciptakan kemana-mana. Tadi membahas tentang Tuhan Maha kita Kuasa. Belum berbicara tentang ketuhanan Yesus. Kita kan berbicara Tuhan yang menciptakan. Iya. Kenapa Tuhan sih Maha kamu Kuasa. langsung jadi? Justru kamu yang lebay, Suma. Kan kita membahas Tuhan Maha Kuasa, Bapak. Dan kamu sudah melakukan standar ganda dengan kata lebay. Zuma. Yang standar ganda itu yang mengatakan Tuhannya Maha Kuasa tapi lapar nggak bisa ditahan. Iya, karena kamu tidak bisa memilah kan mana Tuhan mana manusia kan, Uma? Ya, kamu tidak bisa memilah mana kata Tuhan. Anda yang tidak bisa memilah. Sampai anak orang yang lapar, Anda anggap Tuhan kan gitu, Abang. Bang Suma, ayo kita diskusikan ya. Ya, nggak perlu menggunakan kata-kata yang tidak produktif. Kalau kamu masih mencoba mengemukakan, ya, mencoba menggunakan kosakata
yang apa nih? Kalau seandainya itu masih sarkas nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau kata jijik kamu mensematkan kepada Tuhan, Ya, saya jijik dong kalau ada Tuhan yang katanya Maha Kuasa. Kamu mau tahu kan tentang posisi tapi Yesus? tidak bisa menahan lapar. Karena iman Kristen itu Bang Suma percaya bahwa Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Kalau tidak manusia dia mengkuasai. apa wajar dong, dia perlu butuh makan. Tadi katanya Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa itu tidak jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa? Katanya Maha Kuasa. Kok jadi turun level dia? Kenapa kamu Jadi gini Bang Suma. Katanya Maha Kuasa. Ya, makanya saya menjelaskan apa yang Maha Kuasa dan mana tidak kuasa. Maha Kuasa itu tidak ada pada dirinya kelemahan. Itu Maha Kuasa, Pak. Oke, mari kita uji teman-teman ya. Mari kita lihat lagi nalar Suma. Dia mau bertabrakan dengan logikanya sendiri atau tidak? Ya, perhatikan teman-teman dengan baik. Dia Maha Kuasa tidak? Udah ya, udah diakui Maha Kuasa. Tetapi kalau dia menyatakan diri yang Maha Kuasa itu, menyatakan diri dalam rupa manusia, dia bisa lakukan tidak dalam kemahakuasaannya? Itu tidak Maha Kuasa namanya. Itu Maha Pencipta. Lihat ya teman-teman, logikanya berpikir. Katanya dia Maha Kuasa. Ketika dia menyatakan diri dalam rupa dengar Suma, ya. Kamu pada akhirnya ya Suma, gantian Salah. Dengar, ya. Kalau Maha Dengarkan. Kuasa, Pak. Kamu dengarkan konsep kata Maha Kuasa ya. Cuma kita berdiskusi sebagai orang yang saya pikir dewasa ya, nggak perlu di-mute. Meskipun kamu sering mem-mute saya tidak akan lakukan itu. Saya butuh kejujuran dan kemampuan kamu dalam membangun dialektika. Oke? Jadi gini ya Bang Suma ya. Bang Suma, ntar ya. Di tampilan monitor Sony di sini ada undangan match. Apa itu mungkin saya terima atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Bang Suma saya nggak tahu ini namanya PK. Oke, silakan ajarin saya kalau begitu sambil kita berdiskusi. Diterima aja Bang. Ini belum ada timer ya, Silakan Bang Suma. Saya belajar kali ini ke kamu. Oh terima, oke. Ya puji Tuhan ya teman-teman, saya diajari oleh Bang Suma. Nah, saya ulangi lagi deh biar teman-teman paham. Coba Bang Suma rumuskan baik-baik tentang Allah yang Maha Kuasa. Konteks ini dulu ya, teman-teman kita bahas ya. Rumuskan lagi. Ya, jadi coba jangan lari-lari. Oke. Jadi kalau Tuhan Maha Kuasa itu, Pak, itu tidak ada sisi kelemahan pada dirinya. Kemahakuasaannya itu tak pernah berakhir. Sehingga tak ada titik lemah pada dirinya. Itulah Maha Kuasa. Kalau Anda mengatakan Maha Kuasa sampai dia mampu menjadi manusia, itu salah. Itu bukan Maha Kuasa. Bentar, Bang Suma maaf. Itu saya Maha minta dari Pencipta. pendapat kamu. Jangan dulu masuk ke saya. Saya tanyakan kan tadi Bang Suma. Coba rumuskan dulu menurut Bang Suma tentang Allah yang Maha Kuasa. Gitu Bang Suma. Jadi jangan dulu bawa pada pernyataan saya. Kalau berbicara, jadi saya minta, entar Bang Suma jangan disela dulu. Kita membangun dua dialektika yang bagus, ya. Kalau saya minta rumusan ya tentang kemahakuasaan Allah menurut Bang Suma, jangan dulu kaitkan dengan saya. Yang saya minta kan rumusan Bang Suma. Nanti kalau saya akan berikan. Silakan. Ya, jadi kalau Maha Kuasa itu artinya tidak ada sesuatu di atas langit, di bawah bumi, di antara keduanya yang bisa menunjukkan kelemahan pada dirinya. Dan tidak ada satupun makhluk atau apapun yang lebih berkuasa daripada dirinya. Dialah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Itu Maha Kuasa. Tidak ada sisi lemah di dalam dirinya. Tidak ada titik lemah di dalam dirinya. Tidak ada. Itu Maha Kuasa. Artinya selama-lamanya dia berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang melampaui kuasanya. Itu disebut Maha Kuasa.
Kalau ada sesuatu yang lebih berkuasa dari dirinya, itu bukan maha kuasa. Jadi yang disebut maha kuasa, tidak ada kekuatan di atas dirinya. Tidak ada sesuatu yang berkuasa selain dirinya. Tidak ada sesuatu yang memiliki kuasa di atas dirinya. Semuanya lemah di hadapannya. Itulah sang maha kuasa. Itu. Tidak ada kekuatan di luar dirinya yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih tinggi kuasanya daripada dirinya. Dia tidak perlu berdoa kepada yang lebih maha kuasa di atas dirinya, sebab dialah yang penguasa itu. Tidak ada satupun hakikat atau esensi atau pribadi atau entitas di luar dirinya yang melampaui kuasanya. Tidak ada. Itu disebut maha kuasa. Azizil Wahhab. Dialah Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa, lagi maha pemberi, bukan diberi. Begitu saudara. Silakan. Baik, artinya kalau saya simpulkan, kemahakuasaan itu tidak terbatas ya Bang Suma? Iya. Kekuasaan itu kan tidak terbatas. Oke, setuju ya teman-teman, dengarkan ya. Tidak ada yang membatasi kuasanya. Tidak terbatas. Yes. Baik. Yang kedua, poin ini saya dapatkan. Yang kedua, tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Betul tidak? Benar sekali. Ya, sepakat ya? Baik. Yes. Teman-teman, inilah sebuah diskusi yang nyambung ya. Jadi kita mencoba membangun dialektika yang bagus. Nah, kemudian Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalam kemahakuasaannya, ya, maha kuasa, adil, kasih, ya, itu tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat bergeser dari pribadi Allah itu, ya. Kalau adil bisa bergeser dari pribadi Allah, dia bukan Allah yang adil. Demikian juga, kalau Allah kasihnya bergeser dari pribadi Allah itu sendiri, maka dia bukan Allah yang maha kasih. Demikian juga, jika kekuasaannya dibatasi, maka dia bukanlah Allah yang maha kuasa. Nah, demikian juga tentang kehadirannya. Kalau kehadirannya dapat dibatasi, maka dia bukanlah Allah yang maha kuasa. Banyak ya jika kita mau kaji yang lain. Tetapi begini ya, Allah itu yang menyatakan dirinya di dalam menciptakan manusia. Ya. Artinya ketika dia menciptakan manusia, yang menurut Bang Suma sebagai makhluk yang paling mulia. Oke, sebagai makhluk yang paling mulia. Tetapi dalam iman Kristen jauh lebih daripada itu. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 menceritakan Allah menciptakan manusia bukan cuma sekedar paling mulia, tetapi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lebih daripada itu, manusia menjadi makhluk hidup karena ada nefes atau bagian dari diri Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup dari debu tanah, kemudian menjadi makhluk yang disebut Adam. Itu loh arti kata Adam. Saya kembali pada kemahakuasaan Allah yang sudah dikatakan oleh Bang Suma lewat rumusannya tadi, bahwa kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi. Nah, apakah Bang Suma bisa mencapai Allah dengan pikiran Bang Suma? Kita berbicara kemahakuasaan Tuhan ini kan. Kemahakuasaan ya. Terus kenapa lari kemana-mana? Bang Suma bisa menjangkau Allah itu yang tidak kelihatan dengan pikiran Bang Suma? Kita tetap bicara masih konteks kekuasaan. Kita berbicara mengenai kemahakuasaan Tuhan. Berbicara mengenai kemahakuasaan Tuhan, itu jangan kemana-mana, larinya ke kita sebagai manusia. Jangan menakar diri kita ini dengan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan. Ya, oke, kecuali Bang Suma berani mengatakan tidak bisa dikaitkan dengan Tuhan. Kalau Bang Suma berani menyatakan ya saya bukan ciptaan Tuhan.
Oh, bukan begitu. Begitu berpikirnya. Bukan begitu. Nah, jadi bagaimana Bang Suma mau melangkahi pikiran Bang Suma tadi? Pencipta langit dan bumi maha kuasa. Dengan cara apa kemudian manusia bisa menjangkau dirinya? Dengan cara menyatakan keberadaannya di setiap penjuru. Al-Quran saya mengajarkan itu. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya. Bukan dia menjadi ciptaan. Kalau saya belum membahas dia menjadi ciptaan, Bang. Jangan loncat dulu. Nah, kita bahas tentang Anda hubungan sudah manusia. lari. Anda lari ke saya, tapi ketika saya lari ke Anda nggak mau. Bukan Anda begitu, lari Bang ke Suma. saya. Kita kan Giliran berbicara saya lari ke tentang Anda kekuasaan yang nggak tak mau. terbatas. Iya, saya sudah mengatakan Kita mau timpa-timpa begini, Bang Suma. Bahwa Kita Tuhan timpa-timpan aja. bahwa Tuhan saya maha kuasa. Apakah akal saya mampu menjangkau? Pencipta langit dan bumi menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya. Maka saya sebagai manusia yang tidak bisa menjangkau hakikat Tuhan itu seperti apa wujudnya, maka saya cukup melihat ciptaannya. Maka saya sudah sampai kepada keadaan di mana saya tahu bahwa Tuhan saya itu ada. Tuhan saya tidak turun menjadi burung. Tuhan saya tidak turun menjadi pohon. Jangan dulu begitu, Bang. Tuhan saya tidak turun menjadi kucing. Tuhan saya tidak turun menjadi jentik nyamuk. Tuhan saya tidak turun menjadi manusia. Tuhan saya cukup menyatakan keberadaannya melalui ciptaan. Itulah Tuhan yang maha kuasa. Diskusi begini. Nah, sekarang saya balik kepada saudara. Bang Suma, dengar bagaimana dulu. konsep Jangan maha selalu kuasa melakukan red hearing, Bang Suma. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada saya red hearing? Yesus Tuhan Anda itu maha kuasa itu gimana? Kamu tahu apa yang disebut falasi? Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya? Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya? Bung, bagaimana Anda menjelaskan ke saya? Arahkan. Anda sudah dua saya menerima pertanyaan Anda sudah 2 kali. Fokus, Bang. Sekarang saya mau mendengarkan atau mau timpa-timpa? Ya? Kamu tahu Allah itu ada. Jelaskan aja imanmu. Jelaskan imanmu, jangan berlebihan. Bagaimana Anda menjelaskan seperti itu, ya? Anak Maria kamu nggak bisa memberikan pemahaman tentang Allah kamu, Zuma. Mau diskusi bagaimana kita kamu red hearing terus, membangun falasi terus di komal saya. Coba dong, saya mengarahkan dialektika yang bagus. Jangan kamu loncat-loncat kodok gitu loh. Kalau kamu tidak mendengarkan dengan baik, ya, kita tidak runut. Yang mendengarkan di sini pun akan kebingungan semua. Karena kamu mencoba langsung strike kepada Yesus, sementara kamu tidak tahu kenapa Yesus itu dikatakan Allah yang menjadi manusia. Ayo, saya bawa dulu kamu pada tentang kata Allah itu. Jangan mengingkari, Bang Suma. Saya tahu taktik kamu. Saya sudah hafal pola kamu. Ya, saya sudah bahas tentang kamu. Tuhan Maha Kuasa. Tentang Allah. Oke. Kamu sudah setuju bahwa Allah kemahakuasaannya tidak dapat dibatasi. Tetapi saya mau tanya dulu. Kalau kamu tahu dia ada, dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lah, karena konteks ini kamu tidak jelas, Uma. Kamu kabur. Tinggal Anda jelaskan Yesus anak Maria Maha Kuasa itu gimana ceritanya. Teman-teman ya, gimana ceritanya bayi Yesus itu Maha Kuasa? Loh, ya. Ini pertanyaan serius. Bagaimana? Kamu tahu apa itu red hearing, Bang Suma? Astagfirullahaladzim. Kamu ngerti apa itu red hearing? Ini yang kamu lakukan, Bang Suma. Kamu melakukan falasi terus. Kamu menghindari pada pokok yang mau dibicarakan. Kita berbicara tentang Allah dulu. Kamu langsung loncat kepada Yesus. Bagaimana kamu mau paham Yesus itu Allah yang menjadi manusia? Kalau keberadaan Allah kamu mau mengingkari. Bahas dulu tentang kemahakuasaan Allah. Pelan-pelan kita akan bawa kepada Yesus yang manusia, tetapi juga dia Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Bagaimana ceritanya? Kalau kamu loncat, maka akan hilang benang merahnya. Semua akan bingung mendengarkan itu. Kenapa kamu menghindari hal ini, Bang Zuma? Apa loh? Dari awal kita berbicara, kamu selalu melakukan red hearing. Kalau kamu mencoba, ya,
Kamu dari tadi hanya menyela terus saya. Pak, Tuhan itu maha kuasa, titik. Tuhan kami Allah SWT maha kuasa, titik. Cara Tuhan kami menyatakan kuasanya adalah Al-Quran surah Fussilat ayat 53 menyatakan dirinya melalui perantaraan ciptaan. Menyatakan keberadaannya dan kuasanya melalui ciptaannya. Sekarang bagaimana Tuhan Anda menyatakan dirinya kamu sudah maha jawab. kuasa? Silakan. Bentar dulu. Nah, bagaimana cara Anda cara berdiskusi membuktikan Tuhan Anda dulu jangan maha kuasa? Saya lihat teman-teman ada kemajuan juga semua mau berdiskusi ya. Dia menjawab. Bagaimana cara Anda membuktikan kemahakuasaan Tuhan Anda? Ultimate, yang terakhir ya. Kamu saya harapkan berdiskusi secara baik, ya elegan, ya jangan loncat-loncat. Sudah, kamu sudah jawab. Bagaimana? Itu yang saya suka. Ya. Ya, sekarang giliran Anda menjawab. Kalau gitu, ya? Bagaimana cara Anda membuktikan Tuhan Anda maha kuasa? Silakan, saya dengar. Iya, baik. Oke, dengarkan ya teman-teman. Jadi Bang Suma tadi mengatakan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Oke, kalau dia menyatakan diri, kekuasaannya, cintanya, keadilannya, kasihnya kepada manusia, bisa tidak? Bisa. Nah oke, setuju ya. Nah sekarang bagaimana dia menyatakan itu? Apakah hanya mengatakan, manusia saya mengasihi kamu, dan kamu mengatakan, ya Allah saya mengasihi kamu? Dengan mengutus ciptaannya, dengan mengutus ciptaannya berupa nabi dan rasul. Oke, silakan. Ayo. Di mana? Silakan. Di mana dinyatakan di dalam kitab kamu? Allah itu maha kasih. Silakan. Ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Dengar dulu. Ketika Nabi Isa alaihi salam diciptakan lalu diutus kepada kaumnya Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Saf ayat 6. Jadi Tuhan saya yang maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah untuk mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel bagaimana cara jalan menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cara Tuhan saya yang maha kuasa. Menciptakan manusia tanpa ayah. Nah sekarang bagaimana Tuhan Anda menyatakan kuasanya? Fokus dulu. Saya kan menjawab. Bagaimana jangan Tuhan lari. Anda? Jangan bagaimana, lari. Tadi kan kita berbicara tentang Tuhan yang maha kuasa, maha mengasihi. Anda sudah bertanya ke saya sudah jawab. Gitu loh. Sekarang saya bertanya ke Anda. Pada kelahiran Isa. Bagaimana cara Anda menjelaskan Tuhan Anda maha kuasa? Jawab. Teman-teman, ini ya nggak nyambung nih semua dari kemarin-kemarin begitu. Kan kita bicara tentang kemahakuasaan. Iya, kamu udah motong, tetapi jawab juga nggak nyambung. Saya sudah menjelaskan tentang Tuhan saya, Bang. Sekarang Tuhan Anda jelaskan kemahakuasaannya apa? Teman-teman dengarkan kan pertanyaan saya. Di mana di dalam kitab kamu menyatakan bahwa Allah itu maha kasih? Ya, sebagai Allah, wujud maha kasihnya dia nyatakan di mana? Itu kan pertanyaan saya tadi, Bang Suma. Kenapa sih kamu mau lari-lari? Anda menyembunyikan Tuhan Anda jadi manusia karena kasih, betul? Karena begitu besar kasih karunia Tuhan, sehingga ia menganugerahkan anaknya, ya kan? Itu kan yang Anda ingin jual kan? Cuma benar. Tiba-tiba kamu jadi ahli nujum di sini. Benar. Udah tahu gitu loh pikiran saya. Dan begitu dia kamu menjadi anaknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Itu Tuhan Anda yang Anda katakan maha kuasa. Tuhan Anda tidak maha kuasa. Juara lintas kampus, Tuhan Anda tidak bisa menahan rasa ngantuk. Tuhan Anda tidak bisa menahan rasa lapar. Dijawabnya lain. Tuhan Anda ketakutan. Tuhan Anda was-was. Tuhan Anda diberi kekuatan oleh malaikat. Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan tentang Tuhan Anda yang maha kuasa? Ayo,
Gimana cara Anda? Red hearing. Ayo, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya? Coba, bagaimana Anda menjelaskan kepada saya Tuhan Anda Maha Kuasa sementara dia nggak bisa menahan rasa lapar? Juara debat lintas kampus. Tetapi pola diskusinya cuma bisa bertanya. Cuman bisa curhat begitu. Cuma. Oke, curhat apa-apa, saya lihat inilah kamu ya. Silakan. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada saya Tuhan Anda Maha Kuasa tapi saya dia melawan rasa ngantuk aja nggak bisa? Silakan. Coba kamu rewind lagi. Saya tanya tentang Allah yang Maha Kasih. Kita sudah sepakat tadi. Ketika saya bertanya itu, kamu jawab, oke, silakan, itu hak kamu, iman kamu, mengutip dari Quran dan bawa tentang kelahiran Yesus. Tetapi tidak pada konteks pertanyaan saya kan. Kamu melakukan hearing terus. Kamu ngerti apa itu hearing? Kamu menghindari ya dari topik ya dan membawa pada, dengar lu Bang Suma, saya menjelaskan, lari pada pembahasan yang sebenarnya ya. Itu seperti anjing pelacak ya, yang tujuannya untuk, dengarkan, saya umpamakan ya, itu seperti anjing pelacak ya, dia melacak, contoh untuk melacak narkoba, itu fokus daripada anjing itu. Tetapi kamu mencoba mengalihkan dengan ciuman bau-bauan yang lain, bukan kepada narkoba, contoh. Begitu juga dalam diskusi saya ini ya, bersama kamu melakukan hearing. Saya mencoba bicara tentang Allah yang Maha Kasih, tetapi kamu ngomongnya tentang kelahiran Isa. Nyambungnya kamu. Aduh, sakit jiwa pendetanya, gila. Aduh, naik di atas tempatnya, diundang ke atas, kirain apalah. Gak ada isinya teman-teman, gak ada isinya. Berbicara mengenai kemahakuasaan Tuhan, tidak bisa dia. Bagaimana mau menjelaskan orang Tuhannya melawan rasa ngantuk aja gak bisa. Ya kan? Ya, rasa ngantuknya gak bisa dilawan, rasa laparnya gak bisa dilawan, malah mau bahas kemahakuasaan Tuhan. Mending dia bahas ini, Alpha Omega. Waduh teman-teman sekalian, malah dia bahas entah kemana-mana perginya pembahasannya. Ayo teman-teman yang lain, meski Jumat, yang penting dia tidak seperti pendeta tadi. Silakan. Halo. Semangat malam. Selamat pagi. Pagi juga. Dari Kristen. Mati meja. Halo Bang Cuma. Halo. Dari Kristen abang. Halo. Iyalah, tadi saya Bang. Dari Kristen kah? Iya betul. Tadi Buka saya. kameranya. Salam, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masuk tema bang. Kenapa? Alpha Omega. Masuk ke tema Ya, Alpha tadi saya Omega itu jelaskan apa banyak. maksudnya itu? Tadi saya udah Apa jelaskan itu? ke Abang. Apa itu Alpha Omega? Saya jelaskan ke Abang juga, sampai ke Abang juga Abang tidak akan paham. Apa? Abang tidak akan Enggak, saya mau paham. bertanya sebenarnya ilmu yang kubutuhkan. Alpha itu Iya. apa? Enggak, kita lanjutkan yang tadi Abang bilang, Yesus itu dijual dengan mie goreng. Agama. Ya kan? Ya memang gitu. Memang itu faktanya gitu. Enggak ada fakta. Abang silahkan buktikan faktanya di mana. Faktanya, Anda ngerti nggak misionaris itu? Anda paham nggak ada yang disebut misionaris? Nggak mau, males yang ada emosi.
Ada nggak Anda pernah mendengarkan kristenisasi? Program kristenisasi itu ada nggak? Itu berbeda, faktanya berbeda, Bang. Kristenisasi Itulah yang saya maksud. Itulah yang saya maksud. Bagaimana mengkristenkan orang dengan cara apapun. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Paulus dalam kitab saudara 1 Korintus 9. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadikanlah aku sebagai teladan. Orang Kristen harus meneladani cara kristenisasi yang diajarkan oleh Paulus. Itu wajib. Nah, itu Anda akui. Itu Anda sudah akui. Nah, itu sudah Anda akui. Saya akui, tapi ya sudah. Saya akui untuk diri saya, tapi saya tidak bisa contoh kayak tadi abang bilang menjual agama dengan mie goreng itu salah. Oh, itu cuman salah satu trik aja, itu trik yang dilakukan oleh gerakan kristenisasi, hamilisasi juga ada. Bukan, itu abang salah memahami terkait dengan hal itu. Abang salah memahami terkait dengan hal itu. Anda bisa baca. Anda bisa baca 1 Korintus 9 nomor 21 sampai nomor 23 atau 22. Apa abang bacakan? Biar saya jelaskan ke abang. Saya yang baca, Anda yang jelaskan gimana ceritanya ini. Kalau saya sudah tahu artinya dan saya tidak. Silakan. Kalau Anda sudah tahu silakan jelaskan. Omong kosong, mulut besar. Coba jelaskan. Jelaskan apanya? Lu pengikut Paulus ini lah suka sekali nipu. Anda katanya sudah paham. Kita itu bukan pengikut Paulus. Kita itu hanya apa namanya? Apa itu? Jadi begini. Apa? Kami itu tidak pernah menjual agama kami untuk untuk yang tadi abang maksudkan. Itu loh. Begitu. Agama Kristen itu melakukan apa saja untuk mengkristenkan orang. Bukan. Menjajah dilakukan untuk mengkristenkan orang. Hamilisasi itu dilakukan untuk mengkristenkan orang. Semua pola dilakukan mengikuti apa yang Paulus ajarkan kepada kalian. Makanya aku bilang baca 1 Korintus 9. Yang saya tadi bilang, saya ingin mau lanjutkan yang tadi itu yang abang bilang agama dijual hanya dengan itu contohnya. Itu contoh yang dipraktekkan oleh Paulus. Apakah pada saat itu sudah ada mie goreng? Pada saat zamannya itu? Belum ada. Yang ada cuma teh goreng. Itu bahasa ngeledek abang itu tidak kami tidak Anda bertanya apa itu? Saya katakan kepada saudara, pola yang dibangun oleh orang Kristen dalam mengembangkan kemudian agamanya itu pola yang diajarkan Paulus dan kalian harus meneladani itu. Sekarang saya mau 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. Sekarang saya mau bertanya ke abang ini, boleh nggak saya bertanya? Giliran bertanya kenceng kali. Apa bang? Abang ini Kristen apa Muslim? Saya sama seperti Yesus, Muslim. Kata siapa Yesus Muslim? Saya barusan. Nah, kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda tertawa? Muslim itu apa namanya? Muslim itu apa? Enggak, saya bertanya. Yang abang, Muslim itu apa? Muslim itu apa? Nggak ngerti dia tertawa. Orang gila berarti. Anda gila berarti. Anda tertawa tapi Anda nggak tahu apa yang Anda tertawakan. Muslim itu apa? Muslim itu apa? Saya yang bertanya ke abang. Abang bahas ini itu dasarnya apa? Jadi tadi Anda tertawa pukul jidat itu karena Anda bodoh atau apa? Ya saya bodoh kan memang abang punya omongan itu yang membuat saya jadi bodoh. Yesus Muslim, bukan Kristen Yesus itu. Sejak kapan Yesus itu Kristen? Yesus itu Muslim yang taat. Malah Yesus di dalam kitab saudara disebut orang soleh, anak soleh Yesus itu. Bukan Kristiani dia.
Paham? Mana ayat berapa? Kau ini Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut sebagai orang soleh. Apa? Masih mau Soleh datang itu. besok. Apalagi? Soleh itu apa? Soleh itu apa? Soleh itu seseorang yang penuh kasih, Bang. Soleh penuh kasih matamu. Soleh Iyalah. itu orang yang melakukan ketundukan terhadap perintah-perintah Tuhan Allah. Itu soleh. Itu kan dia mempunyai kasih, Bang. Kasih apa pula kasih? Tidak ada di situ. Yang Kasih yang itu disebut mengasihi. soleh. Soleh adalah orang yang taat melakukan perintah Allah. Itu orang soleh. Yesus orang soleh. Nah, ntar tahu lagi, mulai tahu lagi. Kutanya dulu, saudara. Yesus itu Ya. Kristen atau Yesus itu orang soleh? Atau dia Kristiani? Nah, Yesus itu Kristen. mana dalilnya? Dan Buktikan kalau dia kalau dia Kristen. Buktikan kalau dia Kristen. Saya tidak bisa membuktikan ke apa. Bagaimana cara saya membuktikannya? Iya. Bagaimana cara saya Anda membuktikan? mengatakan Yesus Kristen, tapi Anda nggak bisa membuktikan, berarti Anda bodoh. Saya itu Sampaikan ke anak Anda kalau Anda itu bodoh dan dia adalah anak gadis yang sangat rugi memiliki bapak sebodoh Anda. tahu Itu bapakmu bilang Yesus itu Kristen. kau ada otak bahasa Bapakmu bilang Yesus itu Abang Kristen. harus banyak belajar lagi. Abang Anda harus banyak mengatakan belajar Yesus lagi. itu Kristen. Saya minta Abang dalil. tidak- Anda nggak ada dalil. Berarti Anda dalilnya. Mana? Dalilnya. Mana? Mana? Dalilnya. Ya, Dalilnya. Yesus Kristen mana dalilnya? Abang dalilnya adalah abang tidak punya hak dan kewajiban untuk Itu membanggakan namanya orang lain. botol. Nah, itu abang juga botol karena apa? Iya, Apa? Abang membanggakan orang. Anda mengatakan Yesus itu Kristen, tidak ada dalil, berarti Anda Saya tidak menyatakan botol. itu. Saya tidak menyatakan itu. Abang yang Anda menyatakan mengatakan tadi Yesus itu Kristen. Saya Rugi percaya. anak Anda itu. Hei, Saya percaya. anak Anda Dan itu keyakinan rugi. saya. Anak Anda itu rugi punya bapak sebodoh Anda, rugi dia. rugi sorry ya. Karena kau sama-sama bodoh Anda sama ini- bapakmu. Sama kau Anda ini botolnya bapakmu. Saudara Botol apa, mengatakan, Botol saudara apa? mengatakan Yesus Botol itu aqua. Kristen. Hei, Botol aqua. botol, bodoh dan Botol tolol. aqua. Saya mengatakan Botol Yesus aqua itu yang- Muslim, dalilnya ada. Mengatakan botol Yesus aqua. itu soleh, dalilnya ada. Botol Anda aqua mengatakan yang Yesus minum Kristen kencing. tanpa ada Botol aqua yang botol, minum tanpa ada kencing. dalil. Itu namanya botol. Botol aqua yang minum Itu kencing. namanya botol. Daripada makan babi. Iya. Enak, enak. Itu salah satu Sekarang dalil mana yang enak mana seperti perintahnya ya. di Bible Anda larangan minum kencing onta? Tunjukkan kepada saya. Saya tidak bilang minum kencing unta. Saya tidak bilang minum kencing Enggak unta. apa-apa, saya yang bilang. Sekarang dalilnya ada di kitab Anda. Jangan makan babi. Kenapa Anda makan babi? Karena Anda Oh, botol. itu daging paling terenak sedunia, Bang. Nah, Cobain Tuhan boleh sekali-sekali. Tuhan mengharamkan atau menghalalkan babi itu? Enggak ada enggak ada. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Bodoh. Ini nggak mau kalah kan dengan cara-cara aja Anda ini. Anda mengatakan Tuhan menciptakan, Nggak bisa. padahal dalilnya sudah sangat bisa, jelas. Bang. Di dalam Diskusi kitab Anda itu- sendiri, Yesus diskusi mengharamkan itu. babi. Yesus mengharamkan Diskusi babi. itu bukan begini caranya, Bos. Yesus Itu bukan mengharamkan begitu. babi. Enggak apa-apa, enggak Itu apa-apa. bukan. Enggak apa-apa, Saya daripada Anda bagus cara bicaranya tapi botol dan menipu orang. Anda mengatakan Yesus Kristen, mana dalilnya? Saya menipu siapa? Anda mengatakan Menipu siapa? tadi Yesus Kristen, itu menipu. Iya, jelas. Nah, Itu mana jelas. dalilnya? Itu jelas. Mana dalilnya Yesus Kristen? Dalilnya itu saya tidak bisa menjelaskan ke abang karena saya Ya, tidak itu menjelaskan namanya ke abang apa bocol, siapa. bocol. Dalilnya itu saya B-O-T-O-L, tidak bisa menjelaskan goblok. ke abang karena abang tidak paham karena abang bukan Kristen. Itu namanya B-O-T-O-L, bacanya goblok. Botol aqua. Nah, itulah Botol dia. aqua. Anda mengatakan Yesus Kristen, tidak ada dalil.
Rugi anak Anda itu rugi. Anak Anda itu malu. Saya firmannya. Dalilnya itu saya percaya firman Anak Tuhan. Anda itu malu punya bapak sebotol Anda. Kenapa pakai anak-anak saya? Anak Anda itu botol. Anak Anda itu malu punya bapak botol. Anda mau berdiskusi, Anda mau berdiskusi, tapi Anda tidak bisa menguasai teorinya. Teori apa? Teori botol. Buktinya Anda ini udah keluar dari teori. Yang Anda mau Teori bahas. apa? Anda mengatakan berdiskusi, tapi- saya tapi kembali tidak ke boleh- Alfa tidak boleh Omega. gabung ke Apa orang Anda? untuk diskusi. Anda mengatakan Kenapa kita pakai kembali anak-anak saja saya? yang tadi. Bagaimana Kristen disebar dengan Indomie? Giliran kita ikuti alurnya, sekarang mau kembali ke tema. Buktikan faktanya kalau Kristen itu disebarkan dengan Indomie. Faktanya memang begitu. Buktikan faktanya. Faktanya memang begitu. Kalau ada bencana alam, misionaris turun. Tunggu dulu. Ini. Misionaris turun ke situ, ngumpulkan orang-orang itu lalu dibaptis. Itulah Kristen. Saya tangkapi abang ya. Nah, silakan. Abang bilang kalau ada bencana alam, misionaris turun lalu membaptis orang. Iya, begitu juga kalau ada Jangan- penjajahan, jangan tahu. misionaris Dengar turun saya kasih bersama tahu dengan ini. penjajah. Dengar saya kasih tahu apa? Dengar dulu. Saya kasih tahu. Apa Kami itu? memberikan bantuan kepada orang itu, kami tidak pernah mengatasnamakan agama. Kata siapa spanduknya lengkap? Kata saya. Spanduk Itu kata saya. lengkap. Jangankan Itu kata saya. kemudian orang kena musibah bencana, di hotel-hotel aja Bible disimpan di kamar-kamar hotel untuk apa itu? Di mana? Untuk apa? Di mana? Mungkin apa Di mana? yang seperti itu kalau kami Bible dicetak dengan menyebut nama Alkitab itu untuk apa? Hah? Tuhannya umat Islam masuk di Bible dengan disebut Allah itu untuk apa? Bang, saya mau tanggapi abang, tapi abang malah membahas yang lain lagi. Bagaimana saya mau tanggapi abang? Bukti-bukti bahwa agama Anda itu disebarkan lebih mahal Indomie malah. Enggak, saya mau tanggapi abang, tapi abang malah membahas yang lain. Tidak, saya masih relevan itu. Saya katakan Relevan saking mana? murahnya agama. Dengar, Kalau namanya saking diskusi, murahnya abang agama harus Anda kasih itu, saking murahnya agama Anda, teos Anda ganti menjadi Allah. Tuhannya umat Islam Anda Agama pakai. kami itu mahal bang, agamanya itu Nenekmu mahal. Saya tidak kiper. benar agama. Mahal apanya? Agama kita itu mahal bang. Apanya yang mahal di agama Anda itu? Hah? Iman itu adalah Saking murahnya, kitab Anda itu tidak punya pendirian. Tuhan Anda itu teos. Tuhan Anda saya teos. tetap pendirian saya karena saya dari rahim ibu saya udah Kristen dan sampai hari ini saya Kristen bang. Saya percaya itu. Iya, karena agama Kristen itu agama yang paling nikmat. Tidak Iyalah. ada perintah. Memang. Tidak ada perintah Agama wajib yang di dalamnya. Mengasihi sesama apa? manusia. Coba kasih saya bukti agama Kristen itu mengasihi. Satu aja. Saya ingin tahu yang mana itu. Satu aja. Ayo, Satu. Apa? Satu. Saya tanggapi abang yang tadi abang bilang ketika bencana Apa? misalnya setiap ada kejadian bencana atau musibah kami membantu orang itu tidak pernah membawa nama agama. Tunggu. Agama kasih tadi itu buktikan kasihnya agama Kristen itu apa? Coba saya mau tahu. Apa? Kasih itu adalah mengasihi sesama manusia. Iya, sebagai apa Tuhan. buktinya? Apa buktinya agama Kristen itu mengasihi sesama manusia? Apa artinya? Apa buktinya? Apa saya harus tunjukkan ke abang kalau saya mengasihi abang? Apa buktinya? Buktinya saya mengasihi abang? Apa buktinya? Buktinya saya mengasihi abang? Apa itu? Semua orang bisa mengklaim kalau cuman begitu doang. Wah. Namanya bahasa kasih itu. Bahasa kasih itu tidak bisa saya buktikan ke abang. Coba. Mana kasih di Kristen? Aku mau lihat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kasih di Kristen itu yang apa? Mana? Ini. Apa?
Bagi-bagi Kasih kondom Kristen bocor. itu yang sehari-hari Apa? itu tidak mengganggu orang lain. Yang Tidak membahas agama orang lain. yang mengganggu Ya kan? dengan mengambil istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible itu siapa? Kapan? Di mana? Kapan? Buktikan faktanya. Sekarang Biblemu kau sebut apa? Saya jelasin ke abang nggak paham. Agama yang paling usil dengan agama orang itu agama Kristen. Ya, enggak sadar dia, enggak sadar dia kan, enggak sadar dia. Enggak sadar dia, enggak sadar dia, enggak sadar. Enggak sadar. Enggak sadar. Enggak sadar dia, enggak sadar. Aduh ampun. Yang nggak sadar saya apa abang? Nah, sekarang begini. Coba Enggak. Saya mau tanya abang dulu. Abang tadi bilang apa? agama yang paling usil dengan agama lain itulah agama Kristen. Dipaksa dia, dia sangat memaksa diri. Kenapa dia ini? Abang lihat gak di media-media sini apa berbicara yang seperti itu? Abang lihat gak di media-media? Dengarkan saya. Enggak, abang Saya lihat mau gak di tanya. media-media apa berbicara seperti itu? Saya katakan kepada saudara, agama yang paling usil dengan agama lain itu agama Kristen. Itu yang saya tidak tahu sampai gitu tentu tidak bang. Ya, saya mau bukti. Iya, nggak apa-apa. Mau bukti kan Anda sendiri yang cium di situ. Mau bukti? Mau bukti nggak? Mau bukti nggak? Itu anaknya pingsan gara-gara cium kentut. Mau bukti nggak kalau agama Anda itu sih? Karena abang ngomong itu. Iya, sekarang mau bukti nggak kalau agama Anda usil? Coba buktikan. Buktikan. Oke. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Enggak, buktikan. Jangan bicara itu Itu lagi. buktinya. Buktikan. Itu buktinya. Kitab yang Karena dibawa sehari-hari. oleh Belanda. Kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda. Kenapa Anda menyebutnya dengan sebutan Alkitab? Kenapa dinamai Alkitab kalau tidak usil dengan Islam? Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Kenapa Bible, surat-surat Saya tidak masuk ke ranah itu. masuk Saya ke tidak masuk ke Indonesia? ranah itu. Kenapa disebut Saya tidak masuk Alkitab? ke ranah itu. Kamu masih mau tertawa? Masih mau tertawa? Masih. Silakan kau tertawa. Silakan. Saya mau lihat. Tertawa. Coba. Enggak, abang bilang Kitabmu dengar. Agamamu adalah agama yang paling usil di dunia. Malu kau kan? Malu, maksa tertawa. Tuhanmu Theos. Masuk ke Indonesia mengambil nama Tuhannya umat Islam. Kamu sembunyikan dengan menyebutnya Allah. Kitabmu Biblika, tak Biblia, Biblos. Masuk ke Indonesia kerubah menjadi apa? Alkitab. Semua istilah kau ambil dari Al-Quran. Agamamu sangat usil. Ada lagi tuh disebut kitab Wahyu. Wah, mantap sekali. Ada lagi kata ilahi. Wah. Ada lagi kata kalam. Wah. Ada lagi Injil lagi. Abret. Ada lagi Roh Kudus lagi. Diambil istilah-istilah dari Islam. Agama kau sangat usil terhadap agama orang lain. Kenapa nggak pakai istilah-istilahmu saja? Istilah Yunani. Betul-betul agama yang tidak punya harga diri. Ayo silakan saudara non-muslim naik ke atas. Tapi jangan yang bodoh. Ya, yang sedikit agak berisi, tapi ada nggak ya? Aku rasa nggak ada lagi. Gak ada ilmu kan?
keluar dari mulut tak ada apa-apa. Dia pamer kentut, dia cium sendiri. Bahlul. Banyak permintaan teman-teman, dinaikkan tapi nggak ada yang tembus. Oh, ini satu. Halo, semangat malam. Selamat malam, saudara. Telada. Teladaku, selamat malam. Ayo, saudara non-muslim, ajukan permintaan. Hadap saya dengan ilmu. Halo, semangat malam. Halo. Talasono. Kenapa Ki Bos? Kok emosi? Santai aja. Sundala telasono. Emosi nih Jangan begitu Bos. Diskusi aja kita bosku. Buka kamera. Boleh pilih tema silakan. Silakan. Jangan maki-maki Bos. Santai aja dulu. Telasono. Sundala bentong. Kongkong. Tuhanmu punya itu kan? Telasono. Jangan kau sebut alat kelaminnya Tuhanmu, jangan. Telasono. Sundala Jangan kau sebut, jangan. Itu kelamin Tuhanmu terbawa-bawa. Tidak boleh kau sebut. Jangan kau bilang begitu. Karena Tuhanmu dibilang anak zina oleh orang Yahudi. Palukan. Jangan bilang begitu karena Tuhanmu pernah curi keledai. Jangan, dah bagus. Diskusi aja yang baik. Jangan. Hari kedua. Buka kamera, kau pakai celanamu dulu, buka kameramu. Silakan hadapi saya dengan ilmu. Telasono. Yuk. Jangan kau sebut kelaminnya Tuhanmu. Jangan. Gak malu kau? Hah? Sebut-sebut kelamin Tuhanmu gak malu? Hah? Telasono. Jangan begitu. Bicara kotor itu namanya. Apakah itu didikan gereja? Anakku yang ganteng. Jangan kau begitu anak ganteng. Jangan kau emosi. Istighfar kau, istighfar. Coba istighfar dulu. Halo, selamat malam saudara Gretch. Halo. Kristen. Ya, Karisten. Saya menyebutnya Karisten. Salah Silakan. lah. Bukan Kristen. Kalau penyebutan itu aja salah, bagaimana kalau orang kau bilang Tuhan? Penyebutannya Silakan. saja salah. Bagaimana kamu pintar? Kamu bilang kamu pintar. Tapi Kalau penyebutan saja sudah aja salah. Anda penyebutan tidak huruf punya aja malu. Anda protes. Sampai hari Tapi ini anak Anda orang tidak kau punya bilang malu. Tuhan. Maria melahirkan, kau bilang yang dilahirkan Tuhan. Anda bodoh tapi tidak punya malu. Berarti ketika Anda melihat bodoh, Maria melahirkan, Kebal tapi tidak punya malu. Bagaimana itu Bang? ayo diskusi. Kapan nggak usah Anda kayak gitu. terjatuh, nanti baru Abang sadar. Buka kamera, silakan diskusi. Aku dari mulai dulu sampai sekarang tengok Abang ini memang kapanlah Tuhan itu hadir menghukum Abang secara pribadi. Aku memang menantikan itu dari dulu. Iya benar. Yang ada Tuhanmu takut sama Abang tahu nanti suatu saat Abang pasti dihukum.
Tuhanmu itu takut sama aku. Gak berani dia. Dia Abang hanya jangan berani. takabur bang, abang jangan takabur. Betul. Jangan Wallahi. selalu bangga Tuhanmu dengan itu diri takut sendiri. sama aku. Aku Jangan baca terlalu surah bangga, Yasin. Baca surah Yasin Tuhanmu Semua itu ada terlempar. waktunya, Bang. Terlempar sampai ke langit itu Tuhanmu kalau dia mendekat sama aku baca Tuhanmu Al-Quran. dan Tuhanku adalah satu. Satunya Tuhan bang. Satunya Tuhan. Abang cari makan tapi Bagaimana cari makan mungkin? tapi menghina-hina agama Bagaimana orang. mungkin Carilah Tuhan makan kita uang satu? halal. Jangan menghina orang. Tuhanmu pakai Itu celana baru dalam. benar, baru hidup benar. Tuhanmu Kau pakai bilang kau sendal. berakal, tapi kau cari uang haram. Itu namanya Uang kau tidak haram? hidup benar. Kenapa kau bilang Kalau saya memang uang agama haram? lebih Saya bagus, bukan pemungut perpuluhan. Dan jangan menjelekkan agama orang lain. Kok saya menjelekkan Benar. pula agamamu? Coba. Kau dengan Buktikan. ajaranmu loh. Buktikan Kau kalau saya dengan menjelekkan agamamu. Buktikan. Ayo. Oh berkoar-koar, tapi yang kau koar-koarkan nggak benar. Kan kami Coba komplain. contoh. Itu bukan contoh banyak. Bahkan kau Contoh. diadukan ke jalur Satu. hukum. Sampai kau diadukan ke jalur hukum. Satu. Oh itu gara-gara aku membakar Gara-gara kau baju. menghina agama orang. Enggak, Ngoceh-ngoceh, baju tidak dari bukti. baju dari Tanpa misionaris bukti. yang saya Agamamu bakar. agama terakhir, ajaranmu agama terakhir. Kau menyontek, tapi kau bilang kami yang menyontek, kan sudah Oke. lari itu Bisa kita pembicaraan. buktikan? Bisa kita buktikan itu? Tidak ada bukti kau itu bodoh, tapi kau koar-koar. Tidak ada Udahlah, bukti, udah. kau tidak sekolah teologi ya. Tapi kau Nah, terus koar-koar. kalau sekolah teologi Bang, akibatnya apa? Malu bang, malu. Akibatnya Stipar kau, apa Bang, kalau sekolah stipar. teologi itu apa akibatnya? Menjadi manusia yang menyembah tiga Tuhan, Pendeta itu betul? bang 5 tahun bersekolah. Itu punya Apa? sejarah lah. Efeknya apa? Abang itu Efeknya tidak apa? tahu- tidak tahu Efeknya sejarah, apa? Kalau dia tidak sudah tahu- sekolah apa efeknya? Apa Tidak manfaatnya? tahu sejarah lama tapi koar-koar. Malu bang, malu. Apa Malu, Bang, malu, kau, Bang. manfaatnya sekolah teologi Jangan sempat Tuhan apa? marah sama kau bang. Betul tuh bilang. Udahlah, suruh Cari Tuhan uang ke sini halal, biar yang halal. biar ku sliding. Tuhan suruh sini biar ku sliding, gunting. Tuhanmu takut mendengarkan bacaan Qur'anku. Karena Tuhanmu makhluk yang berasal dari api. Halo, selamat malam. Halo. Sakit hatimu tiada terobati. Siapa suruh penganut agama penjajah? Sekali penjajah tetap penjajah, tak akan berubah jadi pengasih. Halo, selamat malam semuanya. Jangan naik ke sini kalau masih sakit hati. Tenangkan diri dulu di bawah. Sebab saya akan menguraikan kebenaran demi kebenaran yang membuat jantungmu pindah ke dada kanan. Begitu Pak Eko. Tuhan kita sama katanya. Oh, Assalamualaikum. Tuhan kita sama katanya. Ini KW Tuhanmu. Tuhan kita sama. Tuhan pakai celana dalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana abang ini? Saya agama Islam, Bang. Oh, terus Ada apa-apa? nggak apa-apa, matamu suwe. Apa-apa nggak apa-apa. Ngapain kau kesini? Puter musik lagi. Aku
Aku Islam bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus mau kurobek juga mulutmu. Halo, Lu Bang semangat. Suma. Halo juga. Halo. Selamat malam, Bang. Malam juga. Apa temanya nih, Bang? Temanya Alpha Omega itu apa? Dari gereja mana abang ini? Katolik, Bang. Oke, buka celananya bang. Kita diskusi. Silakan. Diskusinya apa nih, Bang? Itu temanya sudah jelas kok. Alpha Omega itu apa? Yes. Alpha Omega itu apa sih, Bang? Ya aku Saya juga Katolik. bingung. Saya dari Katolik nggak paham banget itu Alpha Omega itu apa, Bang? Saya juga nggak tahu apa Alpha Omega, nggak ngerti. Yang ku tahu saya Alpha Tapi abang Mar. Muslim nggak, Bang? Saya sama seperti Yesus, Muslim yang taat. Muslim yang taat. Oh, lihat Yuk, bintang jatuh saya, Bang. Lihat bintang jatuh barusan. Nah, doakan apa? Ya, saya doakan semua umat beragama semua selamat lah, baik-baik saja. Iya. Bagus Tapi doanya bagus. menurut abang itu agama Islam itu sudah agama yang paling benar ya? Oh, itu tidak diragukan lagi. Silakan Udah buka tidak kamera. diragukan itu, Bang. Buka kamera kita bahas. Karena Yesus Oke, saya mengajarkan. buka kamera, Bang. Saya buka kamera. Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen, Tapi saya bukan gelap, juru Bang. Katolik. Saya depan rumah ini, Bang, gelap. Nggak apa-apa, Bang. Gak apa-apa. Oke. Tapi menurut Abang Zuma itu agama semua itu cuman Islam yang benar ya, Bang ya? Iya, karena seluruh para nabi termasuk Yesus mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Hindu, Buddha, Kristen, enggak. Semua agama hanya satu yang diajarkan oleh para nabi, yaitu Islam. Shalom. Islam, berarti cuma Islam. Tapi menurut Bang Zuma, kira-kira semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan enggak? Enggak ada loh agama yang mengajarkan tentang tidak kebaikan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan loh. Enggak, salah Anda. Oh, Tidak salah, tidak semua agama mengajarkan kebaikan. Yang mengajarkan agama itu cuma satu agama, yaitu Shalom, Islam. Islam, Muslim. Ya. Tapi kalau perdebatan kayak gini, Islam yang mendebati agama lain itu kira-kira bisa dibenarkan enggak, Bang? Oh, betul. Karena Islam itu mencakup seluruh ajaran yang dianut oleh para nabi yang kemudian dilencengkan oleh orang-orang. Oh iya, Islam kan agama menyempurnakan ya. Nah, Rasulullah itu menyempurnakan Iya. agama yang ada agama yang ada sebelumnya. Islam bukan Betul. agama yang sebelum. Tapi Rasulullah itu dikirim bukan untuk umat Islam, untuk seluruh umat Muslim. Namanya saja Islam. Islam kan slogannya ini apa slogannya Islam, Bang? Apa itu? Untuk seluruh umat manusia gitu. Bukan cuma untuk Muslim aja. Ya, itu pintar abang ini. Iya, itu yang saya mau pertanyakan, Bang. Rasulullah itu dikirim untuk seluruh umat beragama, seluruh umat manusia, bukan beragama, seluruh umat manusia. Islam itu diutus Rasulullah apa lupa saya slogannya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, benar, Bang. Itu untuk seluruh umat manusia, bukan cuma Islam doang. Iya. Gimana itu, Bang? Penjelasannya, Iya. coba kasih penjelasan ke saya, Iya, Bang, biar emang. saya bisa mencerna. Jadi Islam itu Nabi Muhammad diutus membawa Islam, di mana Islam itu netral dia. Dia tidak membahas suku, bangsa, Iya, benar. tetapi dia netral. Jadi damai sejahtera, siapapun yang ingin damai sejahtera, Islam jawabannya. Islam. Begitu. Anda masih rajin ke gereja? Rajin ke gereja, Bang. Tapi saya pun mempelajari Islam. Karena saya tertarik dengan slogan Islam, rahmatan lil alaminnya itu. Bahwa Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat manusia. Bukan cuma untuk Muslim aja, seluruh umat manusia. Itu saya tertariknya. Berarti Rasulullah dikirim bukan cuma Muslim doang. Nasrani pun, Yahudi pun, semua dirangkul sama Rasulullah itu. Pintar sekali abang ini. Wah. Itu gimana tuh, Bang? Gimana penjelasannya itu, Bang? Ya, penjelasannya Nabi Muhammad SAW itu datang untuk menyelamatkan dunia.
Ya, menyempurnakan agama yang ada sebelumnya. Betul. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan, utusan sebelumnya kan hanya untuk sekelompok manusia doang. Benar bang, benar. Untuk umatnya doang, untuk Iya. umatnya doang. Terus Sedangkan kenapa? Rasulullah datang untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Ya, terus abang kenapa masih Kristen kalau begitu? Saya agama Kristen itu agama orang tua, bang. Tapi saya pun mempelajari Muslim. Makanya saya abu-abu aja sih, maksudnya lebih abu-abu. Agama saya, agama orang tua saya itu Kristen, tapi saya bergaulnya sama Muslim dan saya mengamini yang namanya halbul minanas, berbaik sama sesama. Itu salah nggak bang? Kalau saya bergaul sama Muslim gitu? Enggak salah. Tapi lebih benar lagi kalau Anda jadi Muslim. Jadi Muslim dan harus sholat gitu ya bang ya? Iya. waktu. 5 waktu betul. Lebih bagus lagi kalau begitu. Itu pahalanya lebih sempurna lagi ya bang ya. Berarti saya Benar, harus ucapkan 2 kalimat syahadat biar saya bisa login ke Muslim gitu ya bang ya. Betul sekali. Benar sekali. Oke. Saya sering nonton channelnya Bang Suma, maksudnya Bang Suma di Sulawesi juga kan Bang Suma? Yuk, saya di Sulawesi. Biasa saya dengar logatnya ada logat-logat Makassar, Bugis. Kebetulan saya juga di Makassar bang. Oh gitu. Iya. Syukur, alhamdulillah. Makanya saya mau minta pencerahan dari Bang Suma. Kali aja Bang Suma bisa menjelaskan biar saya bisa lebih yakin lagi masuk ke Muslim. KTP sekarang apa? Masih Islam. Masih Nasrani bang, agama orang tua. Iya. Masih ikut agama orang tua. Cuman karena yang namanya kita sudah berumur, ya pastilah logika kita jalan mencari yang namanya kebenaran itu yang mana. Oke. Pasti kita akan mencari. Luar biasa bang ini. Mantap kali bah. Abang mantap berarti. Kita Iya. sambut dulu teman kita yang lain boleh ya? Iya, sambut bang. Biar saya Iya. bisa sharing sama mereka bang. Betul. Ini kan cuma sharing, bukan untuk berdebat. Karena Tuhan pun tidak menginginkan perdebatan dalam agama. Cuman sharing. Iya betul. Pemula dari agama mana bang pemula? Halo? Oh Kristen. Ada yang ingin halo. Pemula mana? Agama mana pemula? Oh, Kristen apa pemula? iya tahu. Gembala juga, gembala. Sudah masuk gembala. Bukan. Apa? Suaranya kecil, Bang. Suaranya Coba kecil. dibesarin. Kristen biasa aja lo bang, bukan gembala. Tapi sering ke Domba. gereja, masih sering ke gereja. Sering. Meyakini Kristen. Agama keluarga atau agama orang tua atau agama gimana nih? Udah pemikiran sendiri? Pemula? Iya tahu. Kenapa Tanya Miomi. itu pertanyaannya? Saya Tanya patanya Ki memang. Bang Suma, saya patanya Ki. Bah, tanya Miomi. Kandat tuh guna nakal. Pemula, ini kau beragama berdasarkan logikamu atau berdasarkan agama orang tua? Iya tahu. Bagaimana Iya, Pak. pemula? Iya tahu. Karena yang namanya kita sudah dewasa kan, kita sudah punya logika. Kita harus Iya, tahu. berpikir. Ah, Yang mana kebenaran itu, kebenaran yang mana? masih mau ku datang besok. Pemula, Kesuki. tapi Bagi. tidak apa-apa gini Bang Suma, kalau bicara kayak begini. Bunda Ji, tak salah Ji. Kan cuma bertanya gitu. Ya, saya kan bertanya ini, konteksnya saya bertanya pemula. Bang Pemula, Jawab gitu Pemula. bosku. ini kita masih menganut agama orang tua atau sudah agama pemikiran dari pemikiran sendiri, logika berdasarkan logika. Cocok Ji. Logika sendiri lah bang. Umur saya ada 50 tahun, nggak mungkin saya menganut agama orang tua lagi.
Dan Iya, kita Tuhan. meyakini ajar apa Jangan sih? kau banyak-banyak cerita yang sekarang mau dibahas. Aku sama Bang Juma ada mau pertanyaan. Saya kan bertanya, Pemula. Lagi. Pemula saya Beliau bertanya. sesama Maksudnya Kristen pemula kan meyakini apa itu. bertanya. Iya, pemula meyakini itu. Pemula meyakini itu sampai 50 tahun. Apalagi? Nggak ada yang janggal di Alkitab atau dan Aku lain-lain. ada yang mau kutanya sama Bang Juma tadi. Oh ya, coba bertanya sama Bang Suma. Bertanya sama Bang Suma. Karena Bang Suma yang kita pengen tanya, coba bertanya sama Bang Suma Pemula, coba. Iya. Biar Bang Suma yang tanya, yang jawab. Ada yang mau kutanggapi tadi omongan dia. Coba. Buka kameranya, Bang. Tadi Bang Juma kan bilang sama si Bang Pemula coba on cam Bang Pemula. On cam aja. nggak bisa on cam aku. Mana Kenapa? ada? Kelihatan di sini bisa kok. Ada aja Bang ini. Ayo, silakan. Sep, Bertanya terbuka coba. dia. Coba bertanya. Kita mau dengar pertanyaannya Bang Pemula apa? Oh iya ya. Tadi menanggapi omongan Bang Juma tadi. Bang Juma tadi bilang kan agama Kristen agama paling usil, iya kan? Iya, betul. Bang. Iya. Dalam usil bentuk apa Bang? Itu Sementara usil- orang beribadah agama Kristen yang diganggu-ganggu, yang digeruduk sama Muslim itu macam mana Bang ceritanya? diseruduk. Tanya dulu apa Ada yang masalahnya. Contohnya, kasih contoh Bang, di mana agama Kristen diseruduk sama Muslim? Kasih contoh. Yang mana? Di Papua. Coba kasih contoh Bang, di mana agama Kristen diseruduk sama Baru Muslim? kemarin itu yang di apa di mana itu? Di mana Bang? Papua. Ya di daerah Jawa. Di mana daerah Baja Bang? Garambang ini. Kadang-kadang. Cipur Kasih gitu, data Tay. dong Bang. Ya, Kalau bicara kasih data Bang. Jangan asal ngawur, biar kita bisa mencerna. Oh bukan Kasih data. kok ngawur sih kan bukan cerita umum lagi, bukan Iya, cerita sekarang- rahasia lagi itu. Iya sekarang kasih Banyak di data. berbagai daerah. Kasih data di mana Muslim menggeruduk agama Abang. Yang mana? Contohnya yang mana? Kasusnya yang mana Bang? Kasih contoh lah Bang, biar kita bisa jelaskan. Bang Pemula. Ini Pace Bang Pemula, Pace Bang Pace. Suma. Bang Suma, turun Pace. Bang Suma di. Semoga Iya. saya cepat login Bang Suma ke Muslim. iya. Selamat ke. Semoga saya cepat login ke Muslim Bang Suma, karena akhir-akhir ini saya sering mempelajari Muslim juga, mempelajari Muslim bagaimana. Alhamdulillah. Selamat Iya. malam. Iya, apa itu? Kapal dua ya. Kamu Kristen atau Islam? Saya saat ini status saya masih Kristen. Oke, kalau kamu Kristen, apa arti dibaptis? Saya dibaptis itu karena gini Apa bro. artinya? Gini bro. Saya itu dari lahir, saya sudah dilahirkan di agama Nasrani, Kristen. Ya, oke. Saya sudah dilahirkan. Tapi seiring bertumbuhnya usia saya belajar. Agama kan bukan cuma Kristen doang. Saya Beda loh belajar pertanyaan Hindu. saya, apa arti dibaptis? Kalau kamu memang benar Kristen. Terus Saya nggak apa ngerti karena saya dari lahir mungkin sudah dibaptis. Saya dari lahir mungkin sudah, karena saya lahir di keluarga Kristen. Berarti kamu ini ngaku-ngaku Kristen, berarti kamu ini Islam ya? Coba KTP-nya dong. Aduh, kenapa sampai mau lihat KTP gitu? Mau Enggak lah, pinjol. Kamu ini Takut disalahgunakan KTP saya. Iya tahu. Iya tahu. apa arti disedihkan? Kamu udah disedihkan kan Kristen kan? Apa arti disedihkan? Mungkin Kamu pada memang saat benar, saya, Kristen. mungkin pada saat dibaptis itu saya masih usia Enggak, belia. iya, masih oke, usia oke. belia. Saya belum mengerti. Kamu udah disedihkan belum? Disidik. Iya. Ngerti nggak? Oh, saya nggak ngerti. Belum. Berarti kamu bukan Kristen lah. Kamu Islam. Saya mempelajari semua agama. Udahlah, Hindu, kamu Hindu gila. pun saya pelajari dengan segala kasih sayang Udahlah. dengan alam Jelas semesta. kamu. Hindu
Hidupku saya pelajari, Islam saya pelajari dengan kasih sayang. Saya pelajari semua. Saya Udah belajar. belajar sama Ustaz dah, nyabulin anak santriwan lah di pesantren. Belajar dari situ lah. Itu sudah salah itu kalau kau bilang ustaz nyabulin anak santri. Pertanyaan saya Bang baru Suma. aku diskusi Coba, Bang sama Suma. Zuma ya. Zuma Buka buka masker kamera. dulu lah, udah bang mulu dari tadi loh. Buka on cam dulu bro, on cam dulu bro, on cam dulu Ya, bro. suruh Zuma dulu buka masker. Kenapa mau buka masker? Itu mukanya sudah kelihatan, matanya sudah kelihatan. loh. Cuman matanya lo yang kelihatan. Sedangkan kamu matamu pun belum kelihatan. Bang Suma sudah kelihatan Zuma. muka dan rambutnya. Kamu belum masker kelihatan. dulu, Bang. Bang Suma lihat mukanya Bang Suma. Wih. Zuma buka maskermu dulu, udah bang mulutmu lo. Saya bukan makan babi, yang bawa mulut itu makan babi. Apa Makan yang kamu tanyakan di anjing, Bang Suma tentang Babi enak Muslim? lo, babi enak lo. makan biawak, makan monyet, itu. Zuma. Kamu tadi bilang kan orang Islam itu orang agama yang paling benar kan. Terus Iya. itu yang Ustadz Viral itu yang nyabuli santriwan itu masuk surga ya? Itu sedang mempraktekkan Yosua 4 nomor 14. Coba kau baca itu bro. Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu yang berzina, menantu-menantu perempuan yang bersundal. Mantap lah kayak gitu ya. Iya. Ngeri. Itu yang dipraktekkan itu. Berarti Zuma pernah praktekkannya nyabulin santriwan di pesantren. Oh enggak, agama saya melarang. La taqrabuz zina, enggak boleh, haram hukumnya. Ya, sama seperti di kitabmu ada Amsal 7, 18, 19. Marilah pertanyaan kita Dengar dulu, marilah Zuma. kita memuaskan Zuma. birahi sampai pagi. Sebab suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Zuma dengar dulu Zuma. Kenapa nggak buka masker dari kemarin apa? Kenapa Takut nanti- selalu masker yang mau dipermasalahkan? Ini kan Iya. cuma berbicara. Kenapa harus Enggak lah, masker? orangnya nggak nampak loh. Cuman batanya. Emangnya kalau orangnya nampak kamu ngapain? Kamu ngapain kalau dia buka masker? Baru diskusi kalau orangnya wajahnya nampak lah. Kalau Bang Suma Ini buka tema masker itu kamu tema. ngapain? Kamu Baru ngapain? diskusi lah, baru diskusi. Di sini kita Itu bukan dia- mau cari masker, kita mau cari pemahaman, pemikiran. Enggak, Kita mau sayang cari. lo, si Zuma udah bawa mulut lo dari kemarin lo nggak buka masker. Oh itu salah. Kalau kayak gitu. Kita Gimana, mau Zuma? bersharing di sini, kita mau sharing di sini. Bukan mau Berarti- masalah masker yang kita permasalahkan. Zuma, ganti maskermu dulu lah. Udah sampai sini lo bau mulutmu lo. Oh, berarti mulut Anda bau ya? Enggak lah, harum lah. Loh, kenapa Anda mencium bau mulut di situ? Iya, enggak. Harum bau mulutmu itu, maskermu itu lo bau. Jarak hidungmu dengan mulutmu itu cuma 3 cm. Ganti dulu maskermu lo. Ganti dulu lah, baru diskusi nanti. Betul. Jarak hidung dengan mulutmu itu cuma berapa senti? 2 cm kurang lebih. Yang lo dari sini. Itu alfa omega. kamu naik di Disedikan sini. belum? Udah disedikan. Bro, kalau kamu naik di sini, baru cuma mempermasalahkan masker, nggak ada gunanya. Enggak. Kita di sini mau sharing, Ini mau sharing permasalahan tentang kamu lo. pemahaman. Kamu ngaku Kristen tapi belum disedikan. Babi memang kau. Terus masalahnya ke kamu apa? Saya mau pelajari Kamu tadi semua bilang agama. kamu Kristen tapi nggak Saya kan tahu mau mencari disedikan kebenaran. apa. Saya mau mencari kebenaran. Makanya saya mau bertanya di Bang Suma. Gimana nih Bang Sinilah kamu Suma? lah, sinilah. Kutonjo itu kepala mengaku Kristen. Kamu takut kalau saya login ke Muslim gitu? Enggak lah, baguslah kalau kamu Islam lah. Ikut Nabi apa? Di sini kan kita mau cari kebenaran gitu. Kita mau sharing, bukan mau mempermasalahkan masker gitu. Enggak masalahkan kamu lah. Kamu ngaku Kristen. Tapi Saya kamu lahir, apa? saya lahir dari Nabi Muhammad. saya lahir dari keluarga Kristen. Cuma Mana, saya di mana? umur sudah di umur mau 40 ini saya sudah berlogika dong. Saya harus berpikir yang mana kebenaran itu. Oh, nah, gak Saya jelas harus kamu lah. memilih. Mana KTP-mu dulu lah kalau memang kamu Kristen? Kenapa kamu lihat KTP kamu pinjol kah? Kamu nggak tahu disedikan, lu arti disedikan. Mau pinjol nih. Maksudnya kita di sini sharing, bro. Jangan permasalahkan hal-hal yang tidak penting. Kita sharing aja Iya. masalah agama kamu. Agama. Apa pemahamanmu gitu. Kita buka di sini biar kita bisa Udahlah. terbuka. Udahlah, kayak hantu mulutmu lo apa? Wajahmu lo. Kamu meyakini Yesus sampai saat ini bahwa dia itu Tuhan? Ya, Enggak maksud Yesus Jangan itu dulu juru saya tanya selamat. dulu. Kamu meyakini Yesus?
Dia yakinin dia Yesus itu juru selamat. Juru selamat. Bapak kamu ya. Ngerti kamu nggak? Yang menanggung semua dosa-dosa kamu itu. Iya betul. Iya, itu kan agamanya. Tapi kamu meyakini sampai umur kamu berapa, bro? Dua-dua. Kamu udah pernah ngulik Muslim gak? Coba kau ngulik-ngulik Muslim deh. Sejarah-sejarah Islam kayak gimana? Enggak lah, enggak mau lah. Soalnya Kali aja aku kau bisa. lah. Keren loh, keren. Muslim keren loh, bro. Keren. Iya. Coba kau kulik-kulik. Kerennya itu nyaburi satriwan seperti ustaz-ustaz. Iya. Enggak semua Muslim kayak gitu, bro. Enggak semua Muslim kayak gitu. Enggak semua Muslim kayak gitu, bro. Kasihan loh, mending coba aja lah. Kamu harus mengambil ajarannya. Enggak semua Zuma, Muslim Zuma. kayak gitu. Buka maskermu dulu lah Zuma. Ya udah Suma, kamu Mana salam lo Suma wajikan ya. kamu Sudah itu, Suma, kamu yang ladenin Suma. Bro. Halo bro. Kita mau temani Bang Suma, coba. Saudara yang Kristen ini, bentar coba kau lihat DM saya nanti ya. Anda itu saya pantau. Anda siapa? Tadi udah nonton tadi siang, pendeta dijemput. Udah agak jelas. Pendeta dijemput gimana bang? Itu yang dia tinggal di rumahnya, terus dia hamil itu. Tadi siang itu beritanya. Itu bagaimana itu pendeta tuh yang hamilin orang itu? Bagaimana itu, Yang bro? hamilin Coba orang kau jawab. itu tadi siang dijemput loh, ditangkap. Itu bagaimana itu, Dia bro? bawa dari kecil, dia piara serumah, terus dia hamil itu. Nah itu bagaimana itu, bro? Pendeta yang hamilin orang itu. Coba kau jawab itu. Gimana itu, apa? Kapan kejadiannya? Itu. Masalah generasi. Izin Gurunda di bawah Gurunda. Bang Suma, Siap. Mas Suma, biar saya belajar dulu mencari Islam, pelajari Islam bagaimana Bang Suma. Iya. Salam dari Makassar Bang Suma. Iya. Oke, makasih. Makasih banyak Bang Suma. Iya, makasih banyak Bang Suma. Iya. Makasih. Iya, sama-sama Bang. Iya, hati-hati Ki. Oke teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo juga. Masya Allah, terkabul juga ya Allah Subhanahu Wa Taala ya, Masya Allah. Ya, saya dari Maluku Tenggara Bang. Cinta Nusantara. Ada cinta umat, Abang Juma ada, tapi saya ini nelayan jadi sibuk terlalu di pulau. Malam ini hari raya jadi saya alhamdulillah dari tadi saya lihat terus ya, luar biasa. Iya Bang. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kami sebagai warga Maluku di sini tetap doakan ya Abang Juma, semoga Amin. Amin. Dan di sini banyak yang saya mualaf itu saya didik ya tanpa biaya selama 3 bulan saya akan mendidik mereka supaya mereka paham betul-betul tentang ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Allah kabulkanlah saya punya dapat ketemu ini hari pertama saya ketemu Abang Juma ini. Lama sudah saya nak bergabung dengan Abang Juma, cuma baru ini malam saya dapat jadi saya bersyukur sekali lah. Makasih Abang, makasih. Jadi mungkin itu saja, mungkin ada hotel-hotel yang mau Abang layani mereka sampai di mana kita mau lihat. Baik. Si pendeta yang pertama tadi itu debat TK punya itu dengan saya pun saya rasa dia luntur juga itu. Iya Bang. Ya. Siap. Jadi itu saja saya mau sampaikan Abang Juma, tanda syukur saya karena dapat ketemu Abang Juma malam ini. Alhamdulillah, terima kasih Allah dan juga teman-teman semua. Salam santun dari cinta Nusantara, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semangat Saudara Ferry. Saudara Ferry Nias. Selamat malam Zuma. Malam. Ya. Dari Kristen Bang. Betul Bang Zuma, betul. Oke, siap kita diskusi Bang. Silakan buka kameranya.
pengikutnya kurang banyak bang. Nggak bisa buka kamera, pengikut kurang banyak bang. Ini udah bisa bang. Udah bisa kok dari sini kelihatan. Tinggal di save maka terbuka kameranya. Silakan. Ya dari judulnya bang, Alpha Omega itu apa ya? Yes. Buka kamera dulu bang. Buka kamera, kita diskusi. Silakan. Halo, semangat malam. Halo. Mana ini teman-teman Kristen? Ayolah naik. Diskusi kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo, abang. Selamat malam. Halo. Halo. Tekan. Halo. Halo saudara Tichan. Tadi ada lulusan MTH. Master apa itu kalau MTH, teman-teman? Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo, saudara Bonar. Halo. Selamat malam. Malam juga. Dari Kristen? Saya Islam. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ada Master MTH tadi. Mana dia? Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, halo. Halo juga. Dari Kristen?
Iya, kenapa? Buka kamera silakan. Mau ngapain Zuma? Diskusi kita bang. Buka dulu maskermu Zuma. Mau diskusi nggak? Halo, semangat malam. Malam, Ya, Bang. iya. Saya ini tinggal di mayoritas Kristen. Ya, Begitu pula banyak juga yang Muslim, Bang. oke. Agama dari mana ini agamanya? Oh, saya agama paling tua ini di Indonesia, Bang. Oh, Banyak yang bantu saya. Makanya saya bilang real di lapangan itu nggak ada yang mempengaruhi, itu tergantung pribadi masing-masing, Bang. Jadi kita tinggal di daerah rantau sudah 50 tahun ini, Bang. oke. Ya, masih saja tetap masih agama nenek moyang. Siap. Jadi realnya seperti itu. Nggak perlu khawatir, Bang. Oke, kasih abangku, thank you ilmunya. Halo, semangat malam. Halo, Ya, halo. dari Kristen. Halo, selamat malam. Iya. Dari Kristen. Halo, selamat Iya, malam halo, Bang dari Kristen. Suma. Malam juga, silakan buka kamera. Silakan. Oh, maaf nggak bisa Ya, buka selamat kamera malam. soalnya pengikut masih belum 1000 ini. Bisa dong, itu tinggal diterima pun. Ya, dari Kristen abang. Saudara Ya, Bang. saya Kristen, Bang. Dari Kristen. Saya Kristen. Oke, sip. Ini ada Iya, tema dari abang. Kristen, Bang. Oke. Silakan temanya Alpha Omega itu apa? Silakan. Iya Bang, saya tidak membaca tadi ini temanya ini. Soalnya agak ke atas mungkin. Saya boleh melenceng nggak sedikit dari tema ini Bang Suma? Ya, silakan. Begini Bang Suma, saya pernah mendengar Bang Suma mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya saudara yang Muslim gitu Bang. Apa betul itu Bang? Ya, kalau rujukannya Al-Quran disebut Bani Israel. Kalau menurut abang aja, saya mau dengar dari saudara Bang Suma. Al-Quran saya betul mengatakan itu kulu amanna billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Al-Quran surah Al-Baqarah 136. Oke. Dan yang saya mau tanyakan kedua ini Bang, dalam proses pencabutan nyawa, apakah Tuhan secara langsung mencabut nyawa manusia atau bagaimana Bang? Kalau kita di Islam, Tuhan itu maha mematikan. Tuhan maha mematikan, artinya yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata Tuhan mencabut nyawa manusia melalui malaikat. Oke. Berarti melalui perantara Bang ya? Iya. Perantara malaikat. Di sini yang membuat saya bingung Bang Suma. Kalau menurut kepercayaan Yahudi, apalagi terdapat di Ulangan 32 ayat 39.
disitulah dia mengatakan bahwa akulah yang mematikan dan menghidupkan. Jadi proses kematian manusia atau pencabutan nyawa manusia di sini Bang, tanpa melalui perantara. Nah ini yang saya bingung Bang, kalau menurut di kitab Abang, bahwa Tuhan itu mencabut nyawa manusia melalui perantara malaikat. Sedangkan di kitab Yahudi, di Tanak apa semua, tidak ada yang mengatakan bahwa melalui perantara. Di sini langsung, di Ulangan 32 ayat 39, akulah yang mematikan dan menghidupkan, tanpa melalui perantara. Ini gimana Bang Suma? Iya, di dalam Al-Quran juga begitu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya akulah pencipta dan bumi. Akulah Allah yang maha mematikan, maha menghidupkan. Sama. Tetapi di dalam pemahaman kami umat Islam, pencipta langit dan bumi itu memiliki malaikat yang memiliki fungsi masing-masing. Ada yang membagi rezeki, ada yang kemudian mengatur kehidupan alam semesta ini, dalam arti kata Tuhan memberikan kepada malaikat-malaikatnya tugas sesuai dengan apa yang ada pada sifat Tuhan itu sendiri. Maha menciptakan, maka Tuhan melibatkan malaikatnya. Maha menghidupkan, Tuhan melibatkan malaikatnya. Dan kalau Anda melihat juga di dalam kitab yang Anda anut itu, seperti dalam surat Paulus 1 Korintus berapa itu 10 nomor 10, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat maut. Ada kok dalilnya di situ di kitab saudara. Kenapa Anda lantas mengatakan Tuhan tidak sama? Karena Tuhan mengatakan Ulangan 32 nomor 39 tadi. Sedangkan 1 Korintus 10 nomor 10 ya, yang membinasakan itu adalah malaikat maut. Hayo, gimana itu? Iya Bang, makanya saya dari awal bertanya Bang Suma, bahwa Bang Suma juga sudah mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya Bang Suma. Jadi makanya saya lihat di sini ada perbedaan kalau bagi saya Bang Suma. Dalam proses pencabutan nyawa manusia, kalau menurut Tuhannya Bang Suma, maaf ya saya bukan menjurus ke penistaan ini Bang, nggak ada unsur penistaan. Di situ dikatakan, Abang sendiri mengatakan bahwa Tuhan yang mencabut nyawa manusia melalui perantaraan malaikat. Sedangkan Tuhannya Yahudi dipertegas di situ di Ulangan 32 ayat 39 bahwa akulah yang mematikan dan menghidupkan tanpa melalui proses pencabutan nyawa melalui malaikat. Nah itulah ya saya bingung biasa Bang Suma. Makanya saya bilang kalau Bang Suma berstatement bahwa sama Tuhannya Bang Suma dengan Tuhannya Yahudi, ya mungkin di sinilah mungkin perbedaannya mungkin Bang. Ya jadi gini saudara, berarti Anda harus mengakui juga dong bahwasanya Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi berbeda. Kalau itu jadi dasar. Kenapa? Karena di 1 Korintus 10 nomor 10 tadi itu, yang mencabut nyawa itu adalah malaikat maut. Gimana? Sepakat? Begini Bang Suma, artinya begini ya, artinya kan pernah saya beberapa kali dengar Bang Suma berstatement semacam itu Bang. Iya. Dan cuman saya tidak merekam saya tidak merekord ya, tidak merekam. Iya. Jadi cuman saya minta ketegasan saja, ketegasan semacam ini Bang. Dan kalau memang mau sama, nah makanya saya bingung kok masalah pencabutan nyawa menurut Tuhannya Bang Suma melalui perantara malaikat. Sedangkan Tuhannya Yahudi tanpa melalui perantara malaikat. Itulah yang maksud saya Bang. Dan bagaimana Bang ya? Ya tapi lanjut dulu Bang, silakan, silakan Bang. Iya. Oke baik. Apa ya bilangnya? Kalau kita melihat di dalam penjelasan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi misalnya, bahwasanya Tuhan itu menghidupkan, Tuhan itu mematikan. Tapi kan pada faktanya kita mengetahui bahwasanya pemahaman orang Yahudi di dalam kitabnya mereka Hezekiel 3 nomor 18, di situ juga dikatakan bagaimana pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab tersebut bahwa malaikat itu juga diberi tugas untuk mematikan. Gitu. Artinya kalau Anda merujuk kepada kitabnya orang Yahudi, ya Anda juga harus melihat secara menyeluruh dong. Bahwasanya
pencipta langit dan bumi itu memiliki malaikat-malaikat yang berfungsi untuk melakukan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Gitu. Jadi ketika Tuhan dikatakan maha menghidupkan, bukan berarti Tuhan itu turun ke bumi menghidupkan manusia, itu enggak. Tetapi Tuhan maha menghidupkan artinya seorang ibu melahirkan dihidupkan oleh Tuhan, artinya kehidupan anak ini ditopang oleh ibu sehingga anak ini bisa hidup. Dikandung oleh kandungan ibunya, dialiri nutrisi, darah dan seterusnya sehingga anak ini bisa hidup. Tetapi Tuhan yang menghidupkan, sama seperti ketika Tuhan dikatakan di Ulangan 32:39 tadi. Tuhan menghidupkan, memang betul. Tetapi kan faktanya yang menghidupkan kita di bumi ini ya adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup. Bukan nyata secara lihat dengan kasat mata bahwa Tuhan yang menghidupkan kita. Meskipun dikatakan itu kan cuma sifat. Sifat yang melekat pada diri Tuhan adalah menghidupkan dan mematikan. Itu sifat. Tetapi ketika Tuhan memiliki sifat ini, Tuhan melibatkan makhluknya di dalam melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu, Bung. Nah, sekarang boleh nggak saya balik nanya? Ya silakan Bang Suma. Kalau saya tahu ya saya akan jawab. Oke. Bagaimana dengan Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi? Apakah sama? Sedangkan di 1 Korintus 10 nomor 10 yang mencabut nyawa di sana adalah malaikat maut? Silakan. Oke Bang Suma, terima kasih. Kalau masalah berketuhanan Bang, saya tidak bisa mengklaim bahwa Tuhan saya sama dengan Tuhannya Yahudi. Karena begini, ada beberapa unsur yang sebenarnya membedakan. Kalau kepercayaan orang Yahudi kan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Jadi saya kalau mau mengatakan sama Bang Suma, saya mungkin terlalu naif juga kalau saya mengatakan sama. Terlalu lancang saya mungkin kalau saya mengatakan sama. Karena pada dasarnya memang Yahudi memang tidak mengenal Injil. Tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau saya merujuk ke persamaan, saya rasa mungkin secara logika mungkin gak sama Bang Suma. Jadi saya mesti ngomong bagaimana Bang Suma ya, ini masalah berketuhanan memang sebenarnya agak ribet sebenarnya Bang Suma. Karena saya mengakui keberadaan Tuhan itu dengan keyakinan dan kepercayaan. Kalau saya mau kaitkan dengan logika saya rasa gak mungkin. Karena Tuhan pada dasarnya tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, dan kita cuma yakini aja keberadaannya. Itu menurut konsep saya Bang Suma. Jadi kalau saya kaitkan dengan konsep Yahudi dan konsep orang Kristen, di sini memang ternyata sekali beda konsepnya Bang. Mereka Yahudi tidak mengenal Tritunggal dan kami Kristen Protestan itu mengenal Tritunggal. Jadi kalau Bang Suma mempertanyakan bahwa apakah Tuhan saya sama dengan Tuhan Yahudi, mungkin saya tidak bisa menjawab secara lantang Bang Suma. Karena sudah nyata dan nampak perbedaannya. Itu bagi saya Bang Suma. Iya, dengan kata lain, ya Anda mengiyakan kalau Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi itu berbeda. Bukannya begitu? Karena kalau kami Betul. Silakan Bang, mungkin masih ada yang disampaikan. Betul Bang Suma, saya betulkan. Silakan Bang. Oke. Nah, sementara kami ketika dikatakan apakah Tuhan kami itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi, dalam hal ini Bani Israel, kami katakan sama, karena Tuhan itu cuma satu. Tidak ada Tuhan selain pencipta langit dan bumi, cuma itu doang. Nah, sedangkan betul ketika Anda tidak percaya, tidak bisa menjawab lantang, memang betul. Itu Kristen yang jujur. Kenapa saya katakan? Karena Yesus ini bukan ya, sebagaimana Tuhannya Yahudi. Yesus ini adalah makhluk ciptaan Tuhannya Yahudi. Mau tidak mau harus diakui itu. Begitu Bang. Yesus ini justru bertuhan kan? Kan sibuk Yesus itu. Itu dia. Sedangkan Yesus ini adalah Tuhan bagi orang Kristen. Berarti dengan kata lain, orang Kristen menyembah manusia yang juga bertuhan kepada Tuhan. Gitu Bang.
Iya bang, memang sedikit membahas masalah ketuhanan memang kalau bagi saya gimana bang Sumi ya, sedikit ribet memang. Karena kalau ke masing-masing agama itu mengklaim kebenaran agamanya, kebenaran kitab sucinya. Jadi kalau kita mengambil satu kesepakatan bang, apakah betul Tuhan kita sama? Tuhannya Islam, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, apakah sama bang Sumi? Sebenarnya kalau kita berbicara dari Tuhannya ya, dari Tuhannya, Tuhan itu adalah satu. Berarti Tuhan kita itu sama kalau kita berbicara dari Tuhannya. Tapi kalau kita berbicara mengenai pemeluk agama, maka Tuhan kita itu berbeda. Gitu. Tapi dalam prinsip yang sesungguhnya, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sama. Dia yang menciptakan orang Kristen, dia juga yang menciptakan orang Islam. Tetapi bukan berarti Tuhan kita dalam agama ini sama. Karena Anda jelas menyembah anak Maria. Kalau kami menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Pembedanya kita itu di situ. Tuhan Anda serupa dengan makhluk, Tuhan saya tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Begitu bang. Ada lagi? Iya bang. Saya sebenarnya dari dulu juga sependapat sama Bang Suma bahwa Tuhan sebenarnya sumbernya itu cuma satu. Ini masalah konsep saja mungkin kalau bagi saya bang. Seperti Kristen konsepnya dengan Tritunggal, Yahudi konsepnya dengan Esa, monoteisme. Jadi terkadang bagaimana ya? Kalau sependapat dengan Bang Suma ya saya sependapat bang. Memang Tuhan itu cuma satu. Cuman dari inilah dilemanya sebenarnya di sini Bang Suma. Dilemanya sebenarnya bagi kita ini yang memperdebatkan masalah ketuhanan. Dilemanya di mana? Karena ini Tuhan tidak nampak. Tuhan tidak bisa dirasakan. Kita cuma bisa meyakini. Jadi kalau kita merujuk pada satu Tuhan, kita mau buktikan bagaimana? Sesuatu yang tidak nampak, tidak bisa dirasakan, kita mau yakini keberadaannya. Jadi memang kalau merujuk satu Tuhan memang agak sulit bang. Ini tinggal bagaimana konsep menjalani atau mempercayai, meyakini keberadaan Tuhan saja. Saya rasa mungkin di situ Bang Suma. Oke Bang Suma, terima kasih banyak. Saya sudah dapat jawaban yang pasti Bang. Jadi di lain hari kita lanjut lagi Bang. Salam dari Sudiang Bang ya. Bang Suma salam dari Sudiang. Iya. Oke. Terima kasih Bang. Oke Mas. Saya di Blok E Bang, Blok E. Di bagian belakang dekat asrama haji gitu. Oke Bang Suma saudaraku, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. saya izin turun dulu Bang Suma. Siap. Jarak rumah kita dekat berarti. Ada lagi teman-teman? Halo, semangat subuh. Halo. Malam, Maya. Selamat subuh Bang Zuma. Selamat malam dari Indonesia Barat. Barat, iya. Dari Kristen Bang? Kristen Bang, Kristen. Siap. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi. Silakan. Halo? Oke Bang, oke. Oke Bang, udah. Aku Bang sebenarnya mau ini agak melenceng sih dari tema kita malam ini. Oke. Aku dari Kristen Bang. Aku pengen tahu tentang kurban yang sedang dirayakan saudara Islam saat ini sebenarnya seperti apa Bang? Sejarahnya itu seperti apa gitu aja sih Bang? Iya. Kalau kami kembali kepada kisah Ibrahim mempersembahkan anaknya yang sematawayang pada saat itu untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan Tuhan. Tapi itu hanya ujian, bukan benar-benar Tuhan ingin mengambil Nabi Ismail anaknya, anak tunggalnya, tapi itu hanya ujian saja. Namun Nabi Ibrahim
tidak mengetahui kalau itu adalah ujian. Nabi Ibrahim taunya Tuhan benar-benar minta kepadanya untuk supaya memberikan anaknya ini sebagai korban di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi ya itu dia, Tuhan kembali menggantikan anaknya dengan binatang. Nah, inilah yang menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh umat Islam untuk memperingati apa yang pernah terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menebus dosa sebagaimana konsep Kristen. Demikian. Jadi menurut abang, kenapa cerita itu sepertinya mirip dengan cerita yang diajarkan dalam kekristenan, Bang? Artinya sebenarnya itu ceritanya itu seperti apa gitu, Bang? Jadi biar kita juga yang ada mungkin 15.000 ini 13.000 ini bisa paham gitu loh, Bang. Ya kan ini kisah yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, dalam arti kata dari nenek moyang mereka, Bang. Nabi Ibrahim, mereka menyebutnya Abraham. Nah, sedangkan anak pertamanya adalah Ismail. Anak keduanya adalah Ishak. Ismail keturunannya sekarang yang jadi Islam, bangsa Arab. Ishak keturunannya sekarang yang menjadi Yudaism, orang Yahudi. Seperti itu. Jadi kalau ada kesamaan cerita antara Yahudi dan Islam, itu wajar. Dan kalaupun Kristen juga tahu tentang cerita itu karena Kristen mengambil terjemahan dari kitabnya Yahudi. Makanya Kristen tahu. Meskipun sebagai keturunan silsilah daripada Abraham tidak ada hubungannya dengan Kristen sebenarnya. Cuman karena Kristen mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, makanya tahu tentang cerita itu. Namun pada prinsipnya apa yang dianut oleh umat Islam hari ini itu semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk sebagai penebus dosa atau tumbal untuk menghapus dosa-dosa kami umat Islam. Itu enggak seperti itu, Bang. Jadi menurut abang, aku agak sedikit melenceng lagi nih. Menurut abang kalau ada typingan di bawah ini istilahnya dengan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, menurut abang apa reaksi abang sebagai orang yang istilahnya yang benar-benar pengen cinta damai itu seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya kalau saya menilai itu riak atau resiko di dalam komal debat lintas agama. Itu sesuatu yang terjadi dikarenakan karena adanya kecintaan terhadap keyakinan. Yang mana keyakinannya ya tentu ada dua keyakinan yang ada di bawah ini, ada yang Islam, ada yang Kristen. Seperti itu, Bang. Jadi kita nggak usah baca typing di bawah. Berarti kesimpulannya, Bang, berarti tadi menurut abang nih, menurut Bang Juma nih, berarti masalah kurban ini sebenarnya itu memang sudah ajaran Islam atau ajaran Kristen atau ajaran Yahudi atau ajaran siapa, Bang? Itu ajaran Islam, Bang. Perintah Islam, ya? Washolli li rabbika wanhar. Kami diperintahkan berkurban. Dan adapun umat Islam di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 memang sudah disyariatkan kaum-kaum sebelumnya, kaum sebelum Islam, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah mengaturkan sistem pengorbanan berupa binatang. Dan itu kami temukan di Imamat 1 nomor 2. Berarti Al-Quran ini tidak salah ketika dikatakan terdahulu Allah sudah memberikan syariat atau hukum ketetapan kepada bangsa-bangsa sebelum umat Islam itu sendiri untuk mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, sapi, lembu, dan domba. Dan di kitabnya Yahudi ternyata kami temukan itu betul, itu memang ada. Jadi bukan korban Tuhannya atau manusia, bukan, tetapi binatang, Bang. Gitu. Ada lagi? Oke, Bang Juma, tadi aku cuman penasaran saja, kok bisa sama tentang kurban itu aja sih, Bang Juma. Oh, siap. Oke, Bang, oke. Oke, makasih. Oke, makasih, Bang. Thank you. Siap. Yuk.
Oke teman-teman sekalian, saudara kami non-muslim yang masih ingin silakan sebelum kita rehat. Sini sebentar lagi jam 2. Halo, semangat malam menjelang subuh. Selamat malam Bang Juma. Dari Kristen Abang? Iya dari Kristen Bang. Oke, silakan buka kamera. Kita diskusi. Lagi di luar ini Bang. Ya nggak apa-apa. Lagi di luar nggak nampak. Ini Bang, saya mau nanya gini. Tadi Abang bilang kan itu ajaran yang berkorban itu ajaran dari Islam. Sementara yang berkorban itu kan dari Yahudi gitu loh, dari bangsa Yahudi. Jadi kenapa Abang mengatakan itu ajarannya dari Islam, sementara Islam kan di abad ke-7 baru ada gitu Bang. Iya, karena kami berkurban bukan menggunakan kitabnya Yahudi, Bang. Kami punya kitab sendiri dan perintah dalam kitab kami itu fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah, kan gitu. Iya, Bang. Permasalahannya gini, Bang, kenapa bisa sama gitu loh, Bang? Kan berasal dari Tuhan yang sama. Yang beda itu yang korbannya manusia. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah mengorbankan manusia. Kalau itu dari Islam Bang, seharusnya Islam itu sudah ada di abad pertama. Itu baru Memang, dari Islam gitu Bang. Islam itu ada sejak dari Nabi Adam malah. Adam tidak mengakui Bang bahasanya dia mengakui agama Islam. Islam itu apa dulu? Islam itu ya tauhid, satu Tuhan. Nah, Adam berapa Tuhan? Adam satu Tuhan. Ya udah Islam. Ya kan? Tapi kan Yesus Adam kan tidak mengatakan Islam di situ. Iya, betul. Ya. Kenapa? Karena ajarannya sudah ada kan, ajaran tauhid. Kan Islam datang di abad ke-7, dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Berarti Islam sudah ada dari sejak Adam, namun belum disempurnakan karena belum sesuai dengan zamannya. Nanti setelah zaman sudah berlalu, Islam sudah bisa diajarkan secara relevansi daripada keadaan bumi. Dengan ajaran Islam itu sudah cocok, barulah disempurnakan ajaran tersebut. Makanya Yesus sendiri dalam Yohanes 16 mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian untuk saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsafan dunia akan dosa. Itu dalil Bang. Artinya dengan datangnya Islam, Islam itu datang untuk menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu. Gitu abangku. Begini Bang, saya mau menjelaskan sedikit ya Bang ya. Iya silakan. Kami kan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi begini Bang, dulu kan Tuhan kan mengutuk Nabi Adam karena Nabi Adam dulu dia memakan buah terlarang, buah terlarang lah gitu. Kalau Nabi Adam ini memakan buah itu dia akan mati gitu. Jadi Nabi Adam kan melanggar aturan itu Bang, karena Tuhan telah menetapkan kalau kamu memakan itu kamu akan mati, kamu akan dicampakkan ke bumi. Jadi setelah itu Bang, Nabi Adam memakan buah itu. Jadi Nabi Adam itu mati gitu loh Bang. Jadi karena aturan yang dibuat Tuhan ini Nabi Adam itu akan mati,
Tuhan itu turun sendiri bang untuk menyelamatkan umatnya gitu loh bang. Karena Tuhan itu bagaimana supaya orang tidak takut dengan dia, dia mengambil daging atau berbentuk manusia supaya manusia itu tidak takut dengan dia, supaya manusia itu bisa bersahabat dengan dia. Makanya Tuhan itu maka itulah yang kami imani bang gitu loh, supaya manusia tidak takut dengan dia. Makanya dia mengambil daging manusia berbentuk manusia supaya manusia itu bisa dekat dengan dia gitu bang. Karena dengan darah dia yang bisa untuk menebus dosa manusia, karena kan dengan aturan dia bang. Karena Tuhan itu kan adil loh bang, dia membuat peraturan, dia sendiri yang menebus peraturan itu bang gitu loh. Dia itu adil gitu loh bang. Tuhan itu adil gitu. Dia yang membuat peraturan, dia yang menebus aturan itu sendiri. Nah, jadi disitulah keadilan dia bang. Disitulah dia datang di perjanjian baru, dia telah datang. Di perjanjian lama itu nubuatannya, perjanjian baru dia telah datang. Nah, itulah iman kami bang. Gitu loh bang. Jadi sulit bagi saya untuk menerima keadilan Tuhan ketika pola yang Anda bangun itu seperti itu. Kenapa? Orang yang menyalib Yesus masuk neraka, Kristen masuk surga oleh karena perbuatan mereka yang menyalib Yesus. Bagaimana dikatakan adil? Dihukumnya orang yang menyalib Yesus sebagai hukuman neraka. Tapi Kristen justru masuk surga dari perbuatan mereka. Apakah adil ketika ada orang masuk neraka hanya untuk gara-gara Kristen selamat? Contoh, ketika saya bertanya kepada saudara Kristen, apa upah bagi mereka yang menyalib Yesus? Kata orang Kristen, ya neraka dong. Loh, harusnya upah bagi mereka menyalib Yesus itu adalah surga tertinggi. Kenapa? Gegara mereka menyalib Yesus, miliaran manusia masuk surga karenanya. Miliaran manusia dosanya ditebus oleh gara-gara Yesus mereka bunuh. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, miliaran Kristen tidak selamat. Berarti penyalib Yesus ini harus menduduki surga tertinggi. Itu baru adil. Itu baru adil. Tapi kalau ternyata dia masuk ke neraka, adilnya di mana? Gara-gara kata-kata penyalibnya, hei orang Kristen, gara-gara saya nih, kalian bisa selamat. Kalau saya tidak membunuh Tuhan kalian tidak masuk surga. Mana adilnya kalau begitu? Atau Anda ingin mengatakan, oh tidak bang, semua pembunuh Yesus masuk surga. Berarti di agama Anda boleh membunuh ya? Membunuh di agama Anda masuk surga. Jadi tidak ada keadilan, akan rancu di situ. Kenapa? Dari sejak awal, saudara Kristen mendudukkan perkara sudah tidak betul. Apa perkara tidak betul itu? Memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa. Padahal itu nggak ada dalilnya. Adam mewariskan dosa itu nggak ada dalilnya. Itu cuma dalilnya fitnah. ada loh bang. Silakan. Dalilnya kan ada kan. Karena Nabi Adam itu kan memakan buah terlarang bang. Di mana kemudian Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalilnya mana? Di kitab perjanjian lama kan ada situ bang, dijelaskan bahwasanya setelah dia memakan buah itu dia telanjang. Dia tidak pakai baju, pokoknya dia tidak pakai baju lah sama Hawa gitu. Ya jadi dia dicampakkanlah ke bumi bang, ke Taman Eden. Jadi di situ dia berkembang. Jadi dia kan mati di situ bang, koid gitu di situ. Jadi karena dia koid, karena apa dia bisa koid? Dulu manusia ini bang tidak mati bang. Dulu manusia ini hidupnya kekal. Jadi karena Nabi Adam ini, iya bang, karena Nabi Adam ini memakan buah terlarang tersebut yang dilarang Tuhan itu, makanya upah dosa kan mati bang. Nah, jadi karena upah dosa itu mati, karena Tuhan itu telah membuat peraturan seperti itu, karena justru itulah Tuhan itu datang sendiri untuk
menebus, untuk mengambil aturan itu kembali gitu loh Bang. Karena dengan cuma darah dia yang bisa untuk menebus dosa itu Bang, supaya manusia itu tidak mati terus, hidupnya kekal lagi Bang, begitu mati bangkit kembali gitu Bang. Karena dengan darah dia yang suci lah kan, Yesus kan dikatakan suci Bang, darah suci. Justru dengan darah suci itu Yesus itu bisa menyelamatkan manusia gitu Bang dari kematian. Karena dari iman kami Bang, begitu kami mati, kami bangkit kembali kepadanya gitu loh Bang, kepada Yesus gitu. Karena cuma dialah satu-satunya yang suci gitu loh Bang. Mungkin di dalil orang Abang pun ada juga sih itu, bahwasa dikatakan Isa itu adalah suci gitu loh Bang. Soalnya dia masuk manusia suci yang banyak begitu banyak mukjizatnya menghidupkan orang mati, karena cuma Tuhan Bang yang bisa menghidupkan orang mati gitu Bang. Cuma Tuhan yang bisa salah satunya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Cuma itu kan tugas Tuhan yang bisa seperti itu Bang. Jadi yang menyalib Yesus itulah Bang roh jahat Bang. Roh jahat itu yang masuk ke yang menyalibkan Yesus itu Bang. Itulah roh-roh jahat itu Bang. Karena yang harus seperti itulah, harus ditebus dengan darah lah, manusia ini akan selamat gitu loh Bang. Jadi yang menyalib Yesus itu, dia itu masuk ke surga Bang. Karena setelah Yesus itu disalibkan, dia bangkit, disitulah dia menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia gitu loh Bang. Itulah kalau iman kami Bang. Iman, karena Yesus itu bukan dikatakan manusia Bang, dia ke bumi. Dia itu tubuhnya tubuh Tuhan gitu Bang. Dia tidak manusia, karena berapa kali dia coba ditangkap, dia kan tidak nampak, tidak ketemu gitu loh Bang. Berapa kali dia dilempar, berapa kali imam-imam kepala mau menangkap dia tidak bisa ditangkap. Tapi pas di hari hanya, di situ dia harus menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya, baru dia bisa ditangkap Bang. Itu tubuh Tuhan Bang. Karena itu di bahasa aslinya itu meat, daging yang hidup gitu loh Bang. Itu bukan tubuh manusia, itu tubuh Tuhan Bang gitu loh Bang. Oke. Saya mau baca dalil di Wahyu 1:18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa ini Bang? Itu Tuhan Yesus Bang. Yesus ya? Oke. Ya. Jadi Yesus itu adalah pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Kita baca lagi di Wahyu 20:14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi Yesus dilemparkan ke lautan api ya Bang ya? Maut dan kerajaan maut dilepaskan ke lautan api gitu Bang. Iya. Kan tadi Anda mengatakan bahwasanya yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu kan Yesus. Sedangkan di Wahyu 24 nomor 14 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Berarti Yesus dilemparkan ke lautan api ya? Bukan Bang, artinya itu manusia telah bebas Bang. Artinya itu manusia telah bebas. Maksudnya kerajaan maut dan kunci maut itu telah dibuang Tuhan itu Bang, telah dibuang Yesus ke dalam lautan api, karena manusia itu telah bebas dengan penyaliban dia itu Bang, dengan penebusan darahnya itu Bang. Artinya itu Bang gitu loh. Ya jadi yang dilemparkan
ke lautan api itu siapa? Itu kan kerajaan maut, bang, kerajaan maut dan kunci apa tadi bang bilang, kunci kerajaan maut dan kan Yesus pemegang kunci maut bang. Iya, dia memegang kunci maut bang, karena kami kerajaan maut. Ya, kerajaan maut dan kunci maut. Jadi setelah kami dibebaskan dia bang, setelah dibebaskan dia, ya itu dibuang ke lautan api bang. Untuk apa lagi gitu loh bang? Karena kami telah bebas, telah dibebaskannya gitu loh bang. Karena dia telah menebus dosa kami. Tapi Kristen masih mati. Kami bangkit kembali bang. Bagi iman kami, kami mati, kami bangkit kembali karena kami telah ditebus dia. Kalau kami tidak ditebus dia, kami tidak akan bangkit, gitu loh bang. Ya harusnya kan tidak mati. Kalian tidak mati kan sudah bangkit Yesus. Berarti kalian tidak usah mati lagi. Iya bang, seluruh manusia kan harus mati. Setelah mati kami bangkit kembali bang, kembali kepada dia. Bagi yang percaya kepada dia gitu loh. Di kampung saya banyak orang yang mati udah puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun. Masih enggak bangkit-bangkit. Itu kan kedagingan dia bang, kedagingan manusia itu. Tapi rohnya itu kan naik bang, kembali kepadanya. Gitu loh, bagi yang percaya kepadanya gitu loh bang. Semua manusia begitu bang, semua manusia. Apapun agamanya, roh itu kembali kepada sang pemilik yaitu Tuhan gitu loh. Dia kembali kepadanya bang, percaya kepada dia kan bang. Tapi bang, kalau dia tidak menebus dosa kita dulu, kita roh kita itu tidak akan bangkit gitu loh bang. Tapi ku rasa begini, meskipun Yesus itu menebus Kristen, tapi faktanya Kristen mati karena dosa, itu gimana itu? Ya manusia kan berdosa loh bang. Kan Yesus sudah nebus kalian, kenapa kalian malah? Iya bang, upah dosa kan maut. Upah dosa kan maut loh bang. Di perjanjian lama, upah dosa adalah maut. Nah. Kalau Yesus dulu tidak mati disalibkan, roh kami tidak akan bangkit bang. Roh kami tidak akan bangkit. Daging kami yang mati, tapi roh kami bangkit bang. Roh kami bangkit kembali kepadanya gitu loh bang. Iya. Gitu loh bang. Itulah iman kami ya bang. Iya bagus. Daging kami yang mati tapi roh kami kembali kepadanya gitu bang. Oke, sip. Nah kalau Tuhan kan menciptakan manusia kan menurut gambar dan rupanya gitu loh bang. Siap. Iya bang. Oke bang. Ada lagi? Oke bang. Siap. Oke bang. Betul aja bang ya. Thank you. Ya, thank you. Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Bagaimana teman-teman? Kalian dapat ilmu? Ada yang dapat ilmu dari penjelasan tadi? Kurasa tidak ada. Baik teman-teman, di tempat saya sudah jam 2 lewat. Saatnya kita istirahat. Kasihan banyak ibu-ibu di sini. Besok masih mau masak rendang, ya kan ya? Tadi pasti ada yang bawa pulang ke rumah kulit sapi kan? Kulit sapi, sama kukunya. Dan enggak? Ya enggak? Kuku sapi, tanduk sapi, ada juga yang dapat giginya enggak? Hah? Masya Allah, sahabat Az-Zakura barakallahu fiik. Ada enggak yang bawa gigi sapi tadi pulang ke rumah? Kakinya, oh kaki. Ada yang dapat hidung. Allahu Akbar. Ya, melalui forum ini teman-teman saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah ikut berpartisipasi untuk berkurban di Masjid Nur Maulidah. Alhamdulillah sangat ramai dan saya apakah admin sudah mengupload videonya? Ramai kali selama masjid kita berdiri. Selama masjid kita berdiri baru kali ini tahun ini ramai kali orang datang. Ya, terima kasih banyak pada teman-teman sahabat-sahabat yang sudah menginfakkan sebagian hartanya
untuk kita kumpulkan mengadakan kurban sebanyak 7 lembu, teman-teman sekalian. Masya Allah, luar biasa. Kenapa jadinya lembu semua, nggak ada kambing? Karena teman-teman yang sejatinya mengusulkan kambing itu kita gabung duitnya dengan yayasan untuk jadikan sebagai satu ekor, dan tetap kita pahalanya kita lanjutkan kepada teman-teman yang pemilik kurban. Kami hanya panitia untuk membagikan daging kurbannya itu kepada masyarakat yang ada di sini. Kebetulan desa di gunung ini tahun ini nggak ada kurban, jadi warga sumpah ruah tadi. Videonya nanti bisa dilihat, mungkin sudah diupload juga oleh admin videonya, bagaimana begitu rame antusiasnya masyarakat setempat di wilayah tempat gunung ini. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika telat informasinya atau videonya. Kalau tidak ada sebentar, ada sudah tidak maksud saya kalau videonya itu belum di-up, mungkin besok supaya kita bisa lihat betapa ramainya masyarakat di sana hadir. Ramai dalam arti kata tidak seperti tahun-tahun kemarin. Benar ramai. Saya sangat bangga ya oleh karena netizen, teman-teman, sahabat-sahabat, abang-abang saya dimanapun berada, terutama abang saya yang ada di Johor sana. Barakallahu fiik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini mendapat posisi amal jariah kita, sehingga menjadikan kita kelak sebagai penghuni surga dikarenakan amal-amal kita yang telah kita perbuat dengan ikhlas di kehidupan kita sekarang. Amin. Insya Allah tahun depan kita akan berkumpul lagi di masjid kita Nur Maulida untuk mengadakan kurban sama seperti tahun ini. Bang Handi, makasih Bang Handi udah naik. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Handi. Ya, alhamdulillah Idul Kurban sukses pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah minggu depan target 8 ekor lagi. Kalau ini Bu tahun 7, insya Allah tahun depan amin. 8. Amin, amin, amin. Sukses Bang Juma. Makasih Kanda, makasih. Iya, abangku juga berkat Abang Salam Handi nih. Kepada saudara kita, dayeng kita, datuk kita yang ada di Johor. Iya, termasuk Bang Wan. Beliau masih memantau. Sahabat Emira, sahabat Irma, dan seterusnya nggak bisa sebutkan satu-satu. Masya Allah. Itu aja sih, Bang Juma, waktunya istirahat. Terima kasih. Baik. Antum semua luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati, melukai hati saudara saya, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Karena tugas saya sebagai seorang muslim yang memberikan peringatan agar supaya saudara-saudara bisa menjalani hidup ini lebih bermakna, lebih berarti lagi, dan hidup pada keadaan selayaknya manusia yang berakal sehat. Bukan hanya mengikuti doktrin, dogma dari nenek moyang kita yang justru akan menghancurkan kehidupan kita berikutnya. Dikarenakan kita tidak menggunakan pola akal. Gitu. Kurban. Karet. Mic-nya bagus. Oke, kita tutup teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak 3M teman-teman? Coba. Ada yang ngetik di bawah bisa 3M. Coba buktikan teman-teman. Bukti, kita butuh bukti. Cepat. Masya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Iya betul, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Saya nggak bisa menyebutkan namanya satu-satu teman-teman sekalian. Yang pasti banyaklah. Intinya semua kedapatan. Masyarakat sangat berterima kasih kepada netizen seluruhnya. Masya Allah. Silakan 3M kita tutup.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Luar biasa pencapaian kita pada malam hari ini. Takbir Allahu Akbar. Oke, kita pamit. Istirahat, jangan lupa istirahat. Jangan terlalu banyak makan konro, makan coto. Bagi yang ada gangguan hipertensi atau apa gitu ya. Jangan. Takutnya yang lain udah kebagian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita jumpa lagi. Oke? Mari di